CIT atau Calvin Institute of Technology adalah perguruan tinggi teknik berdasarkan iman Kristen Reform yang berada untuk melakukan keunggulan akademis dan riset tanpa mengkompromikan iman. Di tengah berbagai transformasi yang terjadi dalam dunia ini, mahasiswa CIT dipersiapkan untuk menjadi agen transformasi bagi Kristus. Dan melalui program studi STEM yang telah terakreditasi, mahasiswa dipersiapkan untuk menjadi shalom Tuhan di tengah era revolusi industri 4.0. Bersiaplah menjadi agen transformasi bagi kemuliaan Kristus dan temui kami untuk membicarakan panggilanmu. Universitas Kristen Maranatha, with 9 faculties and 28 programs, you can free to choose your own future path to pursue your passion in life. We choose to inspire the world, inspire you to inspire others. Now, it's your time. Selamat ulang tahun yang ke-20 untuk Sekolah Karis tercinta. Saya sungguh sangat diberkati bisa menjadi bagian dari Sekolah Karis. Semoga Tuhan senantiasa boleh memakai Karis menjadi berkat untuk banyak orang. Selamat ulang tahun yang ke-20 untuk Karis. Semoga menjadi berkat dan membawa perubahan untuk Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-20 untuk Karis. Kiranya Tuhan Yesus memberkati selalu apapun yang menjadi rencana, baik itu untuk Karis di sini maupun untuk Indonesia, semuanya Tuhan memberkati. Terima kasih. Harapannya, karena ini ulang tahun ke-20 ya, kalau orang bilang usia 20 itu adalah usia di mana individu sudah dewasa dan boleh menikah. Jadi kalau untuk Karis, tentu saja kita tidak mengharapkan Karis menikah dengan siapapun, tapi saya yakin bahwa usia ini akan menjadi tanda bahwa Karis bisa collaborate ya, berkolaborasi dengan lebih banyak lembaga, lebih banyak sekolah lain, lebih banyak orang di luar sekolah Karis, begitu, lebih banyak orang-orang dari pemerintah mungkin yang akan mendukung Karis untuk membantu dan berbagi dengan lebih banyak siswa dan anak-anak di Indonesia yang membutuhkan pendidikan yang berkualitas. Hai Karis, selamat ulang tahun ya yang ke-20. Semoga di usia yang baru ini, Karis dapat memberikan yang terbaik untuk siswa-siswinya dan juga memberikan yang terbaik juga untuk setiap anggota yang terlibat di dalamnya. Dan doa yang paling penting adalah kita semua dapat mengandalkan Tuhan dalam setiap apa yang kita kerjakan. Tuhan Yesus memberkati, terima kasih. Semoga Karis selalu berprestasi, bisa menginspirasi banyak orang dan tentunya bisa memberkati banyak orang. Happy birthday Karis! Semoga Karis tidak hanya memberikan berkat bagi orang di sekitar Karis, tapi juga bagi orang-orang yang ada di dalam Karis dan terlibat dalam pelayanan di Karis. Selamat ulang tahun untuk Karis, ulang tahun yang ke-20. Tuhan memberkati. Harapan saya ke depan untuk Karis tetap konsisten dengan visi misinya untuk membangun masyarakat Indonesia yang lebih baik dan lebih baik melalui dunia pendidikan. Buah mangga, buah syukur. Untuk Karis, selamat ulang tahun. Still
Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Yes, oke. Sore ini kita ketemu dengan Teacher Danang yang ganteng dan saya Yoi. sendiri Maria. Oke. Dalam acara apa Teacher Danang? Dalam acara seminar keluarga. Straight from the heart in the family. Oh mantap, mantap, mantap. Dalam rangka apa ini Teacher Danang? Kok Ya. kita ada seminar ini? Wah ini lihat baju saya. Oh nih. iya. Wah, Nah, ini keren ya. Keren ya. Oke. Wah. Dalam rangka ulang tahun ke-20 Ya. sekolah kita Karis yang National tercinta. Academy. Oh, Ya. Karis National Academy yang Ya. tercinta. Oke siap. Oke. Oke. Nah, acara ini terlaksana
berkat dukungan dari para sponsor Ya, banyak sekali sponsornya ini Teacher siapa Danang. saja ya? Yuk. Oke, saya bacakan. Otimo International, Calvin Institute and Technology, Futsal, Zusnai Cookies and Shoes, Bake, Starlight, Bubble Chat, I3L, London School of Public Relations Jakarta, Cikol Wooden Interior and Furniture Custom. Ada Universitas Kristen Petra Surabaya, kemudian Universitas Maranatha, medali emas Debleng Online Shop, kemudian keluarga Riki Egam, Tehnaga, Nakoa, Cafe Senja Lombok, Universitas Macung, Universitas Multimedia Nusantara, Yonatan William. Ada Mobile Ads, Han Storecraft, Glory Metalworks, TCA Genset, Amorti Billiards Indonesia, Gaya Gem Korean Barbecue, Swiss German University, Mentari Groups, Amarta Hills, AB Jaya Aki, Fajar Indah Otomotif, Java Dampit, Asia Timur Keramik. Ada STP Trisakti Jakarta, kemudian Pari Bendolawang, Alan Darmawan, Perum Jasa Tirta 1, Mebel Borobudur, Hotel Kontena Batu, Harmoni, Misetan Bromo Malang, Mahar Biarsah, Andi Motor, Ayam Gedebuk, Joko Santoso, dan PT Karya Grafika. Oh, banyak sekali. Kita Banyak sangat sekali. bersyukur ya Teacher Ya, Danang. betul. Dan ada sponsor-sponsor yang lain juga. Iya, betul. Oke. Oke, tapi sebelum mulai kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya, biar acaranya diberkati Tuhan ya. Ya, betul Sah, sekali, begitu ya. lancar. Oke. Silakan Teacher Danang. Oke. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang mengikuti acara seminar hari ini, sebelum kita akan mulai, kita akan satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena pertolongan Tuhan buat kami hari lepas hari. Hari ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami bisa mengikuti sebuah seminar yang berkaitan dengan keluarga. Kami mau serahkan acara hari ini ke tangan-Mu. Tuhan tolong agar acara ini berjalan dengan lancar. Menyerahkan pembicara yang Tuhan pakai, menyerahkan alat-alat yang kami pakai, MC dan semuanya dan seluruh peserta yang hadir. Kiranya Tuhan berkati dan mendapat berkat melalui seminar hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, sebelum melangkah ke acara yang berikutnya, Ya, betul. ada sesuatu yang akan kita lihat Lihat. bersama-sama dulu. Oke, mari kita lihat iklan Yang berikut ini. CIT atau Calvin Institute of Technology adalah perguruan tinggi teknik berdasarkan iman Kristen Reform yang berada untuk melakukan keunggulan akademis dan riset tanpa mengkompromikan iman. Di tengah berbagai transformasi yang terjadi dalam dunia ini, mahasiswa CIT dipersiapkan untuk menjadi agen transformasi bagi Kristus. Dan melalui program studi STEM yang telah terakreditasi, mahasiswa dipersiapkan untuk menjadi shalom Tuhan di tengah era revolusi industri 4.0. Bersiaplah menjadi agen transformasi bagi kemuliaan Kristus dan temui kami untuk membicarakan panggilanmu. Universitas Kristen Maranatha, with 9 faculties and 28 programs, you can free to choose your own future path to pursue your passion in life. We choose to inspire the world, inspire you to inspire others. Now, it's your time. Oke, itu tadi. Keren ya. sekali. Itu sebagian dari yang mendukung kita pada sore hari ini. Iya, Betul. oke. Teacher Maria, kalau boleh saya pamer ya, ini saya pakai sepatu baru loh hari ini. Mana Teacher Danang? Oh, enggak kelihatan, enggak shooting ya. aduh. Oh, saya pakai sepatu baru ini. Oh, dalam rangka khusus ini Teacher? Bukan khusus, saya mau pamer saya. Waduh. Nggak bisa sampai ke kamera ya Teacher sayangnya.
Kenapa pamer ini? Ini sepatu yang dibelikan oleh istri saya. Oh begitu. Iya. Waduh, so sweet sekali Teacher Danang. Iya, karena kalau keluarga saling menyayangi pasti kita akan diberikan sesuatu ya untuk hadiah begitu ya. Saya jadi terinspirasi Teacher Danang. Oh begitu. Terinspirasi iya. untuk segera menikah. Amin. Oke, Bapak Ibu dan saudara sekalian, hari ini kita akan mengadakan seminar. Ada beberapa peraturan yang kita akan sampaikan begitu ya. Iya, jadi, betul. apa saja itu? Yang pertama, peserta seminar Bapak Ibu sekalian diminta untuk mute mic masing-masing pada saat pembicara menyampaikan materinya. Oke, yang kedua, jikalau Bapak Ibu ingin menyampaikan pertanyaan, nanti pada waktu sesi tanya jawab bisa bertanya secara langsung. Nanti kita akan pilih ya siapa yang bisa angkat tangan terlebih dahulu. Atau kalau tidak berani untuk ngomong begitu ya, bisa chat. Bisa chat gitu di ya. Zoom. Jadi seperti pada waktu pacaran ya, surat-suratan gitu ya. Oh, pacarannya dulu lewat Zoom tadi. Enggak. Baik. Kalau saya enggak gitu ya. Oke. Teacher Danang, sebelumnya tapi ini ada yang seru dulu ya. Apa yang seru itu? Sepertinya saya ingat hadiah gitu loh. Iya, tadi kayak yang saya dikasih hadiah sepatu sama istri saya ya. Iya. Kita mau bagi-bagi hadiah juga pada semua gitu ya. peserta seminar pada sore hari ini. Iya. Tapi hanya bagi yang sudah daftar. Iya, sudah mendaftar. Ya, nanti diundi ya. Nanti diundi. Betul gitu sekali. Ya. Hadiahnya apa saja, Teacher Maria? Hadiahnya ini lebih dari lumayan. Ada 5 voucher Hungry Kitten, masing-masing senilai Rp100.000. Iya, ini bagi yang suka makan bersama keluarga ya. Ya, betul. Gitu, atau dihadiahkan kepada saya. Waduh, jangan. Kan saya suka makan. Sama. Baik, hadiah berikutnya ada 4 jaket eksklusif dari The Bleng Online Shop seharga masing-masing Rp250.000. Jadi ada 9 orang yang beruntung yang nanti akan diundi. Namanya kapan keluarnya nanti Teacher Danang? Nah, kita akan undi di akhir acara. Oh iya, gitu setelah nanti selesai ya? Nanti selesai. Oke. Ya, Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang mengikuti seminar kali ini yang belum mendaftar, segera mendaftar. Silahkan mendaftar. Segera Linknya mendaftar. ada di chat Zoom. Ya, linknya ada di chat ya. Silakan mendaftar. Jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu ya. Kita aja nggak malu ya Teacher Danang. Yoi. Cuma berdek. Oke. Baik. Ini sebelum memperkenalkan siapa sih yang akan menjadi pembicara kita, kita akan melihat lagi beberapa sponsor kita yang luar biasa. Yang luar biasa. Ya, mari kita lihat yang berikut ini.
Universitas Multimedia Nusantara adalah universitas berbasis teknologi terakreditasi institusi A. UMN memiliki 4 fakultas dan 13 program studi antara lain Informatika, Sistem Informasi, Teknik Komputer, Teknik Elektro, Teknik Fisika, Manajemen, Akuntansi, Perhotelan, Strategic Communication, Multimedia Journalism, Desain Komunikasi Visual, Film, dan Arsitektur. Selain mendidik mahasiswa menjadi profesional, UMN juga mendidik mahasiswanya untuk menjadi entrepreneur melalui program Skystar Ventures. Untuk mengembangkan soft skill mahasiswa, UMN menyediakan berbagai unit kegiatan mahasiswa. UMN juga memiliki berbagai fasilitas yang sesuai standar industri. UMN, Excellent Career begins with excellent education. Oke, ini tadi kalau melihat kampus-kampus yang luar biasa Ya, itu ya. sangat luar Ya, biasa, rasanya keren. saya pengen kuliah lagi gitu. Oh, boleh Teacher Danang. Masih pantas deh ya, saya kayak mahasiswa begitu ya, masih pantas ya. Mahasiswa S4 mungkin Teacher Danang. iya. Masih pantas itu. Iya. S mung-mung. Boleh. Kalau lihat hotel-hotel tadi ya, rasanya pengen Waduh, staycation. iya, Wah, staycation. Kalau lihat yang makan-makan pengen makan. Pengen makan. Enggak apa-apa Teacher. Sebentar lagi kita libur. Oh iya, iya betul Iya, ya. bisa staycation, Oke, bisa yang makan. liburan bisa ke hotel-hotel itu tadi Iya, ya. betul sekali. Yang mau kuliah bisa ke kampus-kampus itu tadi ya. Kalau kuliah sambil staycation bisa Teacher Danang? Bisa sih. Karena saya dulu sekolah ya sering staycation. Oh, Maksudnya begitu. Stay di pos satpam. Jadi Waduh. nggak mau masuk ke kelas begitu. Kasihan gurunya ya Teacher Danang. Iya, saya kasihan sama gurunya. Makanya saya enggak mau masuk. Kasihan sama gurunya. Oh gitu. Justru kasihan kalau masuk. Iya, saya justru kasihan sama gurunya kalau masuk begitu ya. Oke. Oke, yuk. Teacher Danang, sore ini Ya. kok terasa lebih spesial gitu. Iya. Ada apa ya Teacher Danang ya? Atau pembicaranya mungkin siapa itu Teacher Danang? Iya, pembicaranya juga spesial. Oh, begitu gitu. ya. Acaranya spesial begitu ya. Siapa Teacher Danang pembicaranya? Oke, ini saya bacakan ya pembicaranya ya. Nama pembicaranya Bapak Nikolas Kurniawan Artajaya. Oh, seperti pernah mendengar Teacher, di mana itu Ya, beliau? beliau ini lulusan dari Seminari Alkitab Asia Tenggara. Dari saat nih dekat Karis nih. Dekat Karis. Itu Ya. seminarinya Teacher Danang? Oh enggak. Oh, ya. Saya kira. Saya di seminari saya jadi pendeta ini nanti. Oh, ya, Oke, ya. untungnya jadi guru olahraga ya. Oke, alamat rumahnya di Jalan Bromo nomor 3, Malang ya. Kemudian mempunyai seorang istri bernama Ibu Esther Cahya dan anak bernama. Boleh saya tebak? Boleh, silakan. Kalau nggak salah namanya Nasya. Wah, betul. Bener? Iya. Oh, iya betul. Karena murid kita. Iya, karena murid kita. Ya, pelayanan saat ini beliau melayani di GKI Bromo sebagai pekerja atau rohaniawan, ya, membidangi pelayanan sektoral dan care ministry. Gitu. Wah, hebat Luar sekali, biasa, ya. luar biasa. Jadi kalau memperhatikan bukan hanya memperhatikan keluarga, memperhatikan orang lain juga. Betul Gitu sekali, ya. Teacher Danang. Oke. Ya, bentar lagi kita segera bertemu dengan beliau. Ya, Ya, sebelumnya kita lihat lihat dulu berikut ini. yang berikut Yuk. ini. Yeay, bertemu lagi ya. Beliau Inilah sudah dia, Pak hadir di Nikolas, sini, ya. Pak Nikolas. Oke. Selamat sore Pak Nikolas, kabar baik. Bagaimana baik, kabarnya ya. Bapak? Sore baik, puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Ya. Oke, Pak Nikolas ini
saya sudah mengenal waktu saya mahasiswa ya kalau Wah, sudah lama sekali itu Sudah lama sekali, kenalnya. ya. Waktu itu sering pelayanan di kampus-kampus juga. Oh. Gitu, ya. Sekarang Pak Nikolas pelayanan fokus ke GKI Bromo. Oh gitu. Sayang saya dulu nggak kuliah di Malang ya. Melewatkan begitu. Oke. Pak Nikolas saat ini apa mau nempuh kuliah lagi atau bagaimana? Sekarang ini saya kuliah kehidupan aja deh. Oh, kuliah kehidupan. Ini lebih berat. Lebih berat betul. Iya. Betul, lebih berat Iya. ya. Iya. Terus lebih konkret ya. Lebih konkret. Lebih betul, konkret. Betul, betul. Tiap hari saya lihat postingan di FB. Oh begitu. Iya, postingan. Oh ya, ngikutin juga ya? Iya, Waduh. Di FB. Ya. Kalau begitu saya akan ngikuti juga. Sip, ya. Kata-kata mutiara. Gitu ya. Oke. Oke, tanpa banyak bicara lagi Ya. ya. Hari ini kita akan dipimpin di seminar hari ini oleh Pak Nikolas Kurniawan atau biasa dipanggil Koniki. Koniki. Ya. Waktu dan tempat saya persilakan. Silakan Koniki. Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatan ini. Halo, apa kabar semua yang ada di manapun berada. Hari ini kita mau sama-sama merenungkan satu tema, bahkan menjadi satu inspirasi buat setiap kita ya. Kita sama-sama berdoa supaya pertemuan ini mendatangkan inspirasi buat setiap kita yang mengikutinya. Straight from the heart in family, ya. Straight from the heart in family. Apa sih artinya straight from the heart in family ya, Teacher Danang ya? Artinya apa ya? Langsung dari hati, tapi di Langsung dalam dari hati, keluarga. ya, Keluarga ya. Bagaimana langsung itu? Ya, selama Pak ini Niki? langsung dari mana ya? Iya. Jangan-jangan langsung dari mana-mana ya. Oke, rekan-rekan sekalian, straight from the heart in family, kita mau belajar hari ini tentang bagaimana mewujud nyatakan kasih Allah di tengah-tengah dan di dalam kehidupan berkeluarga. Yang tentu saja saya pikir setiap kita punya keluarga dengan segala pergumulannya masing-masing, dengan segala tantangannya masing-masing, dan di dalam pergumulan dan tantangan yang berbeda-beda itu tentu saja ada keunikan-keunikannya ya di dalam mewujudkan kasih Allah kepada mereka ya. Dan karena bicara straight from the heart, kita tahu siapa sih penguasa hati ya kalau bukan Allah sendiri. Pastinya dia penguasa hati, dia pemelihara hati, dia juga adalah gembala hati ya. Dia yang menggembalakan hati kita. Karenanya sumber untuk supaya kita bisa mewujud nyatakan kasih Allah ya berarti Allah sendiri ya, bukan kekuatan kita, bukan kemampuan kita, juga bukan teknik-teknik atau metode yang kita pelajari, tetapi kekuatan Allah itu adalah sumber utama untuk kita bisa mewujud nyatakan kasih Allah. Apalagi di dalam kitab suci dikatakan Allah adalah kasih. Ini unik sekali karena Allah bukan saja bicara mengasihi, tetapi Allah sendiri adalah personifikasi kasih. Ya. Yang berarti buat dia kasih itu bukan sekedar aktivitas, tetapi identitas. Ya, identitas. Nah, karena itu, karena kasih adalah identitas Allah kita, itu juga yang menjadi identitas kita para pengikut Allah. Ya, kalau kita menyebut diri sebagai umat Allah, maka kita juga harus beridentitas kasih Allah. Jadi bukan beraktivitas kasih Allah. Nah, ini adalah awal mula yang kita perlu pahami dan kita ketahui bersama ya, bahwa straight from the heart in family itu berarti berbicara tentang straight from the heart of God ya, mulai dari kasih Allah. Ya. Kalau kita perhatikan ya, gambar yang di tayangan saudara-saudara sekalian, saya suka sekali gambar ini, rekan-rekan ya. Kita bisa lihat di situ ada satu keluarga yang bergandengan tangan. Ya, saya izin buka masker dulu ya, rekan-rekan sekalian. Ada keluarga yang saling bergandengan tangan dan terkait satu dengan yang lain. Dan inilah sebenarnya bicara soal love, bicara soal kasih, bicara soal cinta, tidak bisa tidak bicara soal relasi. Lihat ya, si ayah memegang tangan ibu, ibu megang tangan ayah, lalu ibu pegang anaknya, lalu di sana juga ada keluarganya lagi. Dan kita lihat ini saling terkait, saling terikat satu dengan yang lain, tentu saja bukan ikatan yang membelenggu, tapi ikatan yang membebaskan. Dan itulah ikatan cinta Tuhan. Ya, baik saudara-saudara sekalian, apa sih sebenarnya yang Tuhan sampaikan sebagai satu hal yang utama di dalam kehidupan kita? Untuk supaya straight from the heart in the family ini bisa terwujud nyata.
Untuk supaya mewujudkan kasih Allah di tengah-tengah keluarga itu menjadi konkret, bukan sekedar konsep, bukan sekedar sesuatu yang kita ketahui saja, memenuhi otak kita, informasi semata, tetapi menjadi sebuah transformasi. Ya, menjadi sesuatu yang betul-betul mengenyangkan hidup kita, ya, mengenyangkan relasi kita, tapi mengenyahkan kebencian kita. Kalau kita ikuti belakangan ini, ujaran kebencian di mana-mana. Dan saudara tahu ada begitu banyak anak-anak yang karena sejak kecil dihujani dan dicekoki dengan ujaran kebencian, dia hidup dalam kebencian. Dan bukan saja hidup dalam kebencian, dia juga akhirnya jadi membenci satu dengan yang lain. Bayangkan kalau anak kecil sudah diajarkan bagaimana membenci, bagaimana masa depannya, bagaimana hari tuanya, bagaimana dia berelasi dengan orang lain. Nah, kalau kita lihat sebenarnya dasar di dalam kita mengasihi ini, kita akan lihat bahwa bicara straight from the heart in the family atau mewujud nyatakan kasih Tuhan itu, kalau bicara soal straight itu berarti jujur dan langsung. Sesuatu yang bukan mengada-ngada, sesuatu yang bukan berpura-pura, dan keluargalah harusnya tempat di mana kita tidak berpura-pura. Kita bisa jadi diri kita sendiri, kita bisa jadi pribadi yang memang inilah saya. Ya, kalau Alkitab mencatatkan di dalam kitab suci itu, Adam dan Hawa mereka sebelum jatuh dalam dosa dikatakan mereka telanjang dan tidak menjadi malu. Berarti ada keterbukaan, ya, ada straight relationship, ya, hubungan yang langsung, hubungan yang jujur, hubungan terbuka tanpa menutupi apapun juga. Dan ini adalah sebuah idaman cinta kasih yang murni. Cinta kasih yang tanpa malu diungkapkan. Cinta kasih yang tanpa ragu dan tanpa takut untuk disampaikan. Ya, lawan kata cinta di dalam Alkitab itu adalah takut. Karenanya di dalam cinta Tuhan tidak ada ketakutan. Tetapi justru cinta Tuhan yang sudah terkontaminasi oleh dosa, akhirnya menyebabkan orang mengalami ketakutan. Sehingga akhirnya tidak straight lagi. Ungkapan cinta tidak straight from the heart, tetapi justru sudah diselubungi dengan berbagai macam kepentingan-kepentingan, keegoisan, ya, keakuan, emosi yang menyala-nyala, yang bisa meledak, ya, dan ini betul-betul memilukan dan memalukan di masa pandemi ini. Menurut data, kekerasan dalam rumah tangga itu justru meningkat luar biasa. Dan ini tentu saja menyedihkan hati kita, menunjukkan bahwa ketika kumpul bersama di tengah-tengah rumah tangga pada masa pandemi ini, ketika semuanya serba from home, yang terjadi justru sebenarnya damage home. Sebuah rumah tangga yang akhirnya rusak karena hubungan yang justru penuh dengan kekerasan. Ini tentu saja hal yang seharusnya tidak terjadi. Nah, bicara straight from the heart, jujur dan langsung dari dalam hati, tentu saja kembali kepada pola awal hubungan manusia yang pertama, yang tanpa dosa, yang penuh dengan kemurnian. Tidak ada yang namanya kepura-puraan, straight from the heart. Ya, dari straight from the heart maka kita bisa bicara from heart to heart. Not just from mind to mind, bukan sekedar dari pikiran ke pikiran. Kalau pikiran-kepikiran seperti saya ini menyampaikan informasi, menyampaikan konsep, memberitahukan, oh iya begini nih caranya supaya kita bisa straight from the heart in the family, begitu ya. Tetapi ini hanya akan menjadi konsep dan informasi kalau kita tidak straight from the heart. Kalau kita tidak punya the open heart, ya, hati yang terbuka. Karenanya pembahasan kita hari ini, saya kaitkan di dalam satu rangkaian. Pertama adalah kaidah utama. Kaidah utama yang kita harus pegang teguh, yang justru dari sinilah sebenarnya sumber cinta kasih yang kita wujud nyatakan itu berasal. Ya, bicara straight from the heart itu kita perlu ada kaidahnya dulu. Sama semua hidup butuh kaidah, butuh aturan. Ya, kita suka nyanyi, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tapi kita sendiri nggak mau diatur sama Tuhan. Ya, kita bilang tiap langkahku diatur sama Tuhan, tapi kita nggak mau melangkah bersama dengan Tuhan, ya. Sampai akhirnya Tuhan yang melangkah cari kita yang sembunyi gitu ya, yang lalu menutupi diri, tidak straight from the heart, ya, penuh dengan berbagai macam dusta dan kebohongan. Ya, kaidah utama kita pegang teguh. Lalu dari kaidah kita akan bicara bagaimana dari kaidah itu memunculkan gairah. Ya, gairah untuk mewujud nyatakan cinta itu berasal dari kaidah yang berasal dari Tuhan tentunya. Dan dari gairah, maka itu menjadi kiprah. Apa itu kiprah? Sebuah aksi, sebuah tindakan. Sesuatu yang memang konkret dinyatakan. Kiprah itu berarti boleh dikatakan semacam kiat, yang lalu membuat seorang giat untuk berbuat, gitu ya.
Jadi dari kiprah inilah maka kita mau daratkan kiprah mengasihi itu ke rumah kita masing-masing. Ya, oke, ini gambaran yang akan kita bersama-sama pelajari hari ini di dalam seminar kita. Yang pertama-tama mari kita bersama melihat di dalam satu bagian firman Tuhan, ya, sabda Tuhan yang saya katakan ini kaidah utama yang Tuhan katakan kepada umatnya. Karena Tuhan tahu manusia sudah jatuh dalam dosa dan hidup dalam kepura-puraan, hidup dalam kemunafikan, hidup di dalam menutupi diri satu dengan yang lain. Akhirnya maka Tuhan menunjukkan ini resep yang utama. Ini konsep yang utama. Ini resep yang harus dilakukan oleh setiap orang agar dia tidak lagi sembunyi di dalam kepura-puraan. Tetapi terbuka dan bicara apa adanya. Tentu saja dengan bijak yang daripada Tuhan. Dengarkanlah di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9. Ya, Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Saudara boleh kalau di rumah dimanapun sedang ada Alkitab di sana boleh dibuka baca sendiri atau boleh lihat juga di layar yang tampil di hadapan saudara-saudara hari ini. Mari kita bersama-sama menyimak. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Perhatikan di sini, dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ya, saya garis bawah itu perhatikan ya. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang. Ya, kepada anak-anakmu dan membicarakannya. Apabila engkau sedang duduk di rumahmu, bila engkau sedang dalam perjalanan, bila engkau berbaring dan bila engkau bangun. Setelah membicarakannya dikatakan haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda. Nah, apa nih maksudnya? Nanti kita akan lihat ya. Mengikatkan sebagai tanda pada apa? Tanganmu. Haruslah itu juga jadi lambang di dahimu. Lihat nih ya, perhatikan ini menarik sekali nih ya. Kitab suci menuliskan dengan begitu indah sekali ya. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Nah, kita akan lihat bahwa di dalam ayat ini sebenarnya inilah hal yang utama yang kita harus pegang teguh untuk supaya straight from the heart in the family itu bisa terjadi. Straight from the heart in the family itu bukan sekedar isapan jempol belaka, bukan sekedar sesuatu yang informasi belaka atau inspirasi semata, tapi benar-benar menjadi satu aspirasi. Ya, aspirasi satu tindakan konkret. Ya, mari kita lihat skemanya nih. Kenapa Tuhan bilang perhatikanlah, ajarkanlah, lalu kemudian bicarakanlah. Ya, ini ada satu skema, semua untuk tujuan mewujud nyatakan kasih Allah di dalam keluarga. Yang berarti mewujudkan kasih Allah dalam keluarga bukan sekedar tiap hari si papa, ayo Tuhan mengasihimu, asal bunyi ngomong begitu aja. Bukan begitu. Tapi mewujud nyatakan kasih Allah dalam keluarga berarti menanamkan nilai-nilai dan spirit kasih Allah. Ya, ingat ini dia ya, mewujud nyatakan kasih Allah itu bukan sekedar ngomong I love you Lord begitu ya, lalu nyanyi gitu ya. Atau misalnya saya bilang oh ya saya mengasihimu mama, saya mengasihimu papa begitu ya. Anak kepada orang tua atau orang tua kepada anak. Bukan sekedar talking ya, bukan sekedar ngomong aja. Tetapi ini justru dalam satu rangkaian misi Allah untuk penanaman nilai-nilai dan spirit kasih Allah itu sungguh ada di dalam hati kita. Ya, makanya from the heart Alkitab katakan sebagai tanah di mana firman Tuhan itu ditanam di sana sebagai benih, lalu berakar, lalu bertumbuh dan akhirnya berbuah. Dan karena proses ini penanaman, cultivating, berarti ini adalah satu proses di mana Alkitab juga bilang, manusia menanam, menyiram, memupuki, dan Tuhan yang memberi pertumbuhan. Tidak bisa tidak. Bicara straight from the heart in the family, kita harus datang kepada the shepherd of our heart. Ya, shepherd of our heart. Oke, gumamkan, sebutkan ya dimanapun kau berada, bilang, I need the shepherd of my heart. I need the shepherd of my heart. Saya memerlukan gembala hati saya. Karena tanpa gembala hati saya yang maha kasih itu, saya nggak bisa mempraktikkan kasih ini. Jangan pernah untuk straight from the heart alone. Ya, lakukan sendiri, nggak bisa.
Kita perlu kekuatan dari the shepherd of our heart itu. Ya. Nah, lalu kemudian tadi dikatakan setelah Tuhan mengatakan inilah perintah yang utama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Tapi kelanjutannya dalam ayat 6 tadi kan dikatakan yang saya garis bawahi di situ. Haruslah engkau perhatikan. Kenapa perhatikan? Coba kita lihat di skema berikutnya ya. Kita akan lihat bahwa di situ ada memperhatikan, ada mengajarkan, lalu kemudian ada bicarakan, dan juga bicarakan itu bukan di kelas-kelas, tetapi di rumah, di jalan, saat berbaring, dan saat bangun. Lihat, ini ada satu rangkaian dari perhatian, dari pengajaran, dari pembicaraan. Dan inilah sebenarnya sebuah praktek mewujud nyatakan kasih Allah. Yang bukan sekedar do action, ya, tetapi juga talking. Ya, dan bukan sekedar talking, tetapi juga terjadi conversation, percakapan, bicarakan. Gitu ya. Nah, apa artinya perhatikan? Perhatikan adalah bicara soal atensi utama. Ya, kasih harus menggerakkan kita, membuat kita memperhatikan. Atensi yang kita berikan. Ya, dan bukan sekedar bicara soal potensi atau kemampuan, karena kemampuan itu juga asal dari Tuhan, tetapi perlu adanya atensi. Makanya kenapa Tuhan mengatakan, perhatikanlah. Haruslah engkau perhatikan apa yang kuperintahkan. Ini atensi utama kita, yaitu kepada sumber kasih tadi yang saya katakan. Ya, the main source-nya adalah dia. Nah yang kedua, ajarkan. Nah ini bicara edukasi utama. Edukasi utama sebenarnya bukan di sekolah, tapi di rumah tangga, di keluarga. Ya, segitiga Christian education itu adalah antara orang tua, murid, dengan guru. Dan gak bisa lepas. Gak bisa orang tua lepas tangan kepada guru, lalu kemudian itu murid-murid lebih gandrung kepada teachernya, tapi gak peduli sama orang tuanya, ini gak bisa. Begitu juga kalau orang tuanya itu lalu kemudian begitu mengkeep anaknya dan tidak lalu kemudian mempercayakan kepada teachernya dengan baik, tidak ada kerjasama antara ketiga ini, tidak akan terjadi yang namanya Christian education. Edukasi utama kita adalah mengajarkan tentang kasih. Dan ini yang harus kita lakukan di masa-masa sekarang ini. Ya. Yang ketiga, tadi udah atensi, perhatikan. Yang kedua adalah edukasi. Yang ketiga adalah konversasi. Ya, konversasi utama. Percakapan. Apa yang kita percakapkan? Ada orang yang bertanya begini, loh Pak kalau begitu berarti saya ke anak saya mesti ngomongnya lembut ya. Lalu harus ngomongnya tuh mesti pelan-pelan ya, mesti halus, nggak boleh tegas dan marah ya Pak ya. Bukan itu. Konversasi itu berarti ada dialog. Konversasi itu ada percakapan. Di mana di dalamnya termasuk ada forgiveness, ada saling mengampuni, ada minta maaf ya. Tadi saya baru aja minta maaf sama anak saya karena jemput terlambat, janji 11:30, saya berangkat terlambat. Ya. Nah, bicara orang tua minta maaf kepada anak, ini jarang dilakukan. Ya. Tetapi kalau kita benar-benar straight from the heart, apa salahnya minta maaf kepada anak? Dan apa salahnya belajar dari anak? Jangan pikir kalau anak ada Tuhan titipkan buat kita, lalu kemudian kita mengajar dia dan kita tidak mau diajar sama dia. Ingat loh, Tuhan Yesus itu pernah mengatakan kepada murid-muridnya, dia ambil seorang anak, lalu kemudian dia taruh di pangkuannya, dia bilang kalau engkau tidak seperti anak ini, engkau tidak masuk kerajaan surga. Bayangkan, Tuhan Yesus minta untuk orang-orang yang dewasa waktu itu belajar dari anak-anak. Dan ini yang harusnya terjadi juga di rumah tangga kita. Ada konversasi dan edukasi yang di dalamnya terjadi ketersalingan. Bukan saja orang tua mengajarkan kepada anak, tapi anak ditaruhkan di rumah tangga kita untuk mengajarkan kita juga sebagai orang tua. Begitu juga suami kepada istri. Ketika ada istri Tuhan titipkan, bersama dengan kita tinggal, perhatikan dititipkan loh. Bukan lalu diberikan dan itu menjadi milik kita. Dia bukan milik kita, dia milik Tuhan. Dan kalau Tuhan titipkan, satu saat kelak Tuhan akan ambil, apa yang kita isi sebelum diambil? Atensi apa? Edukasi apa? Konversasi apa? Dan harus dilakukan justru
di rumah, tadi dikatakan ya, pada saat di jalan, saat berbaring, saat bangun dari pembaringan. Wow, saya bertanya-tanya, ini berarti kalau gitu kerjaannya kok mengasihi terus nih ya, memperhatikan kasih Tuhan, mengajarkan kasih Tuhan, mempercakapkan kasih Tuhan, apa enggak kerja yang lain? Jangan salah sangka saudara-saudara ya. Jangan anggap bahwa karena semuanya serba kasih Tuhan kita tidak melakukan apa-apa. Justru karena kasih Tuhan melimpah dalam hati kita mengasihi dengan spirit kasih itu. Dengan nilai-nilai kasih itu. Tidak ada keluarga yang sempurna rekan-rekan. Tidak ada keluarga yang lalu kemudian hidupnya mulus, sukacita terus, tidak ada problem. Tidak. Ya. Saya pernah dengar sebuah pepatah bagus sekali. Keluarga adalah tempat di mana kita mencintai dan dicintai. Amin. Semua bilang amin pasti. Tetapi dikatakan keluarga adalah juga tempat kita membenci dan dibenci. Nah, mulai bertanya, kok membenci dan dibenci Pak? Bapak nggak salah ngomong. Betul. Dalam hubungan natur, dalam hubungan yang jujur, hati-hati ada risiko terluka terjadi. Saling melukai. Ada satu buku bagus, Mencintai Hingga Terluka. Itu cinta Tuhan. Dia rela terluka untuk supaya anak-anaknya bertobat. Dan seringkali dia juga dilukai oleh anak-anaknya yang memberontak kepadanya. Tetapi ada hal yang ketiga. Keluarga belajar mencintai dan dicintai. Keluarga belajar dibenci dan membenci. Tapi di keluarga juga kita belajar mengampuni dan diampuni. Dan ini adalah sebuah core dari cinta kasih. Forgiveness. Ya, in the family, forgiveness menempati urutan yang utama yang harusnya kita praktekkan. Makanya doa Bapa kami bilangnya apa? Beri kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah. Kenapa minta makan dan pengampunan itu disandingkan dengan kata dan? Karena pengampunan itu seperti makanan sehari-hari kita. Yang kalau nggak ada itu, kita nggak dapat makanan rohani yang lain. Ibaratnya kalau orang Indonesia belum makan nasi, belum makan. Nah orang percaya belum mengampuni, belum makan makanan rohani yang tersehat. Karena itu belajar mengampuni. Dan ini adalah straight from the heart. Bukan mengampuni sekedar baik-baikan. Gimana sih kalau baik-baikan? Kelingking-kelingking atau jempol-jempol tuh ya kalau anak-anaknya diajar begitu. Ayo baikan gitu ya. Jangan lalu kemudian kamu masih marahan gitu ya. Bahkan kita bilang kalau marah jangan sampai matahari terbenam sebelum padam amarahmu gitu ya. Nah ini adalah kaidah utama membangun relasi cinta kasih. Tetapi ayat berikutnya kita lihat di dalam ayat yang ke-8 dan 9 di layar berikutnya mari kita perhatikan ya. Kali ini ada sebuah skema yang mirip tetapi lebih dalam lagi ya. Dikatakan dalam ayat yang ke-8 haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Ini menarik nih ya. Haruslah engkau menuliskan di tiang pintu rumah dan pada pintu gerbang. Mewujud nyatakan kasih Allah dalam keluarga yang sama dengan menanamkan nilai dan spirit kasih Allah itu, maka itu setelah udah ditanami, dia akan bertumbuh lewat sebuah proses yang panjang. Prosesnya apa? Kenapa ada simbol tangan, tanda pada tanganmu? Kenapa ada di dahi, lambang di dahimu? Kenapa ada tiang pintu rumah? Apakah pasang poster? Apakah artinya kita harus tulis semua God love you begitu atau God love the family? Lalu kemudian ada juga pintu gerbang. Kenapa 4 hal ini dimunculkan di dalam ayat ini? Apa maksudnya? Apakah lalu kemudian ini bicara soal kita harus boleh dikatakan cuci tangan seperti sekarang protokol harus sering cuci tangan. Dahi apakah kita harus sering cuci muka habis ketemu orang supaya dropletnya tidak menempel lama-lama dan lalu menjadi sakit begitu ya. Saudara ada maknanya. Tangan itu melambangkan etos kerja. Tangan itu melambangkan giatnya kita. Sehingga kita bekerja harusnya ini straight from the heart in the family. Kita melakukan aktivitas apapun juga di rumah tangga, dalam keluarga, penggeraknya adalah kasih Allah. Sebelum kita mewujud nyatakan kasih Allah, kita perlu digerakkan kasih Allah dulu.
Ayo sebut, bilang sama teman yang ada yang kalau lagi lihat bersama-sama di Zoom ini, bilang sama teman yang di kanan atau kirinya atau orang yang ada di rumahmu atau kalau engkau sendiri ngomong sama dirimu sendiri, ya, bilang apa? Bilang, tanpa gerakan kasih Allah, aku tidak bisa tergerak mempraktekkan dan mewujud nyatakan kasih Allah. Tanpa dia menggerakkan, kita tidak akan bergerak untuk mewujudkan kasih Allah. Karena kita butuh moving, Allah yang menggerakkan itu. Dan itulah bicara etos kerja kita. Etos kerja orang Kristen harusnya adalah etos kerja kasih. Bekerja dengan cinta, bekerja demi cinta, bekerja untuk cinta, dan bekerja untuk memuliakan Sang Maha Cinta. Yang kedua, kenapa dahi? Ini bicara pola pikir. Ya, kenapa dahi? Ya, ngomong-ngomong dahi saya jadi mengkilap ya di layar ini ya, mungkin karena silau sekali nih ya blitznya. Oke, dahi bicara pola pikir. Yang berarti untuk supaya straight from the heart in the family, Alkitab bicara soal heart itu selalu kaitannya dengan mind. Heart and mind itu nggak bisa dipisahkan. Ya, memang dari heart itu akan muncul perbendaharaan yang baik, keluarlah kata-kata yang baik, perbendaharaan yang buruk, keluar kata-kata yang buruk. Tetapi heart sama mind itu satu kesatuan. Sehingga bicara dahi, ini bicara pola pikir kita. Ya, Roma 12 katakan apa? Berubahlah oleh pembaruan budimu. Jadi untuk straight from the heart in the family, kita harus berubah dulu. Kita harus punya mindset yang diubahkan oleh Tuhan. Mindset bahwa kasih Allah mengalahkan segalanya. Kasih musuh adalah sesuatu yang bisa terlaksana hanya karena kekuatan kasih Allah. Ya, jadi dahi bicara pola pikir. Lalu kenapa tuliskan pada tiang pintu rumah? Kenapa mesti tulis di tiang pintu rumah? Apakah tiang pintu rumah itu lalu kemudian mesti dicoret-coret, ya graffiti begitu ya, hiasan-hiasan, atau mungkin beli di toko buku tuh hiasan-hiasan yang macam-macam begitu ya, lalu ditaruh di sana? Bukan, kasih Allah bukan jadi hiasan rumah tangga. Apa artinya pasang banyak salib di mana-mana, tetapi tidak ada anggota keluarga itu yang mau pikul salib. Apa artinya pasang God love you poster di mana-mana, tapi dalam praktek antar orang yang tinggal di rumah itu tidak ada praktek kasihnya. Ya, jadi untuk menuliskan di tiang pintu rumah ini maknanya bukan makna harafiah sesungguhnya. Tuhan ingin supaya hidup berkeluarga kita, tiang pintu itu adalah lambang keluar masuk. Ya, ambang pintu nih ya. Kalau kita ini saya ada di satu ruangan ya, di ruang chapel ini nih ada pintu dan pintu itu ada tiang pintu tuh ambang pintunya ya. Itu tempat di mana orang keluar masuk. Ruangan tanpa pintu tertutup. Tapi ketika ada pintu kita bisa ada sirkulasi terjadi ya. Dan lalu ada pintu itu juga ada keluar masuk di mana kita masuk, kita keluar dan itu semua harusnya digerakkan juga oleh kasih. Seperti pemazmur mengatakan, Tuhan berjagalah di pintu bibirku sebelum aku mengeluarkan perkataan. Engkau sudah tahu Tuhan, cegah ya ini harusnya di doa kita. Cegah supaya kata-kataku tidak disalah tangkap oleh suamiku. Cegah supaya kata-kataku tidak disalah tangkap oleh anakku. Cegah supaya kata-kataku tidak salah tangkap terhadap orang tua atau mertuaku. Ya, dan kalau ini menjadi satu pemahaman bahwa keluar masuk hidup kita entah kata-kata kita yang keluar atau keluar masuk kita keluar rumah masuk rumah dan lalu kemudian di situ digerakkan oleh kasih, maka hidup berkeluarga akan menjadi indah, Saudara. Ya, sekali lagi bukan keluarga tidak ada problem. Ada problem tetapi forgiveness memimpin. Pengampunan dari Allah itu memimpin, ya. Dan lalu kemudian terakhir pintu gerbang. Kalau tadi pintu rumah, ya biasanya kalau rumah-rumah di Palestina itu ada pintu gerbangnya, ada pintu rumahnya, ada pintu gerbang. Nah pintu gerbang ini adalah pintu yang lebih luar lagi. Dan pintu gerbang ini kalau tadi tiang itu ambangnya, pintu gerbang ini adalah daun pintunya untuk supaya orang tuh bisa keluar ke jalanan. Ya, nah ini bicara soal apa? Lebih luas lagi kita hidup di dalam satu kelompok eksklusif, satu keluarga, untuk supaya itu menjadi inklusif. Hidup bermasyarakat. Cinta kasih itu dipraktekkan, cinta kasih itu jadi gairah untuk lalu kemudian kita memegang kaidah dari Tuhan sampai menjadi kiprah. Ya, dari kaidah jadi gairah dan jadi kiprah.
Ya, ayo sebut lagi di rumah, jangan cuma lihat aja nih ya. Ayo ikut ya, dari kaidah jadi gairah, dari gairah jadi kiprah. Ya, ini harusnya orang percaya kepada Tuhan tidak berhenti hanya sekedar just believe, tapi do it. Ya, lakukanlah, bukan duit, it's not about money ya, tetapi do it. Jadi kita kaidah Tuhan menggerakkan hati kita, dan dari hati kita straight from your heart expressing your love, expressing the God's love through you, ya, for others in the family, ya. Nah, sekarang kita lihat lagi di dalam Ulangan pasal 6. Ulangan pasal 6 ya. Kita lihat di dalam Ulangan pasal 6 itu tuh ada ayat yang mengatakan gini, ya. Apabila kemudian hari anakmu bertanya kepadamu apakah peringatan, ketetapan dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita, maka haruslah engkau menjawab anakmu. Nih perhatikan ya, kita dulu budak, tapi Tuhan membawa kita keluar. Tuhan membuat tanda-tanda dan mujizat. Lalu ayat 23, tapi kita dibawanya keluar dari sana supaya kita dapat dibawanya masuk untuk memberikan kepada kita negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Apa maksudnya? Nah, ini masuk kepada pembahasan kita yang berikutnya. Bagaimana supaya kiprah itu terjadi? Ya, kita lihat layar berikutnya aja nih, tampilin, skip yang ini, tampilin yang berikutnya. Tampilin yang berikutnya. Ini dia ya. Ini klimaksnya dari ceramah kita hari ini ya, seminar kita hari ini. Dari kaidah yang penuh gairah, untuk bisa berkiprah tanpa lelah, kita perlu, ini ada berapa X nih ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7X ya. Apa itu X? Pertama, exalting, agungkan kasih Tuhan dalam hidupmu dulu. Makanya tadi perhatikan keadaanmu, starting from yourself. Jangan menuntut istrimu mengasihimu kalau engkau tidak mengasihi dia. Jangan tuntut suamimu mengasihi dia kalau engkau tidak mengasihi dia. Jangan tuntut anakmu mengasihimu kalau engkau tidak mengasihi anakmu. Exalting God berarti apa? Meninggikan kasih Allah. Membiarkan kasih Allah yang memandu dan memimpin hidup kita. Yang kedua, exit, keluar. Tadi orang Israel keluar dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian. Kita juga harus keluar dari ego kita, dari kekerasan hati kita. Kekerasan hati selalu penyebab perceraian. Selalu pemecah, penyebab konflik yang mengacau balaukan keluarga. Karena kita harus exit, keluar dari ego kita, keluar dari keakuan kita, masuk kepada kekitaan. Ya. Exit and enter, ya. Keluar dari ego kita, masuk kepada hubungan bersama yang penuh kehangatan. Jangan lupa dan jangan pikir kepentingan diri sendiri, tetapi pikir kepentingan bersama. Ya. Harusnya kita punya komitmen-komitmen baru ketika kita berumah tangga dan berkeluarga. Komitmen di mana kita benar-benar keluar dari segala macam kesenangan diri kita untuk masuk kepada kesenangan bersama. Keluar dari kepentingan diri kita sendiri, masuk kepada kepentingan bersama. Exit. Yang ketiga, explore. Ya. Apa nih explore? Jelajahi. Jelajahilah. Ya. Jelajahi orang-orang yang ada di anggota keluarga. Artinya apa? Saling memeriksa, saling memperhatikan. Explore itu bicara soal kita menggali dan menemukan kebutuhannya apa. Ya, kita pernah dengar golden rule, ya, apa yang kau ingin orang lain lakukan kepadamu, lakukanlah terlebih dahulu kepada mereka. Ya, ini golden rule atau kaidah kencana. Tetapi saya pernah baca satu buku platinum rule. Apa artinya? Platinum rule itu bicara soal kasihilah sesamamu manusia sebagaimana dia ingin dikasihi. Nah, ini bicara lebih dalam nih. Kalau tadi, kalau engkau ingin orang lain mengasihimu seperti itu, kasihilah dengan cara itu golden rule. Tapi kalau platinum rule, ya ini buku menarik, sebenarnya buku bisnis yang saya baca itu platinum rule. Tetapi itu mengajarkan kepada kita untuk menjelajahi apa yang menjadi kebutuhan anggota keluarga yang lain. Suami apa kebutuhan istri, istri apa kebutuhan suami. Orang tua apa kebutuhan anaknya. Jangan memberikan sesuatu yang sebenarnya dia nggak butuh. Kita hanya memberikan apa yang dia inginkan, bukan apa yang dia butuhkan. Explore berarti mencari tahu what he or she need. Apa yang dia butuhkan. Karena itu kita perlu menjelajahi kebutuhannya apa. Lalu kemudian yang keempat adalah experience.
pengalaman kita dengan kasih Allah itu akan memampukan kita untuk mempraktikkan kasih yang semacam itu kepada keluarga kita. Kalau kita tidak punya experiencing God, tidak ada pengalaman bersama dengan Tuhan, kita sulit untuk bisa membagikan kasih Tuhan. Kalau kita mengalami kasih Tuhan itu di dalam hidup kita, maka itu akan membuat kita lebih lancar, lebih fasih mengasihi. Experience. Dan lalu kemudian yang kelima, example. Jadi teladan. Mengasihi jangan sekedar asal bunyi, papa sayang kamu, ya, mama sayang papa, atau papa sayang mama, atau mama sayang anak, begitu ya. Mamanya bilang sayang kamu gitu ya, you are my pearl, engkau mutiaraku gitu ya. Nah, bukan sekedar berkata-kata, tetapi be example, jadi teladan. Ya, be example berarti apa? Kalau kita mau kasih itu ditiru oleh anak-anak, kita harus mempraktekannya terlebih dahulu. Ya, learning by example, belajar dari teladan. Kalau kita tidak meneladankan sesuatu yang baik, jangan harap anak kita berbuat baik yang sama. Anak akan lebih melakukan bukan apa yang kita katakan, tapi apa yang kita lakukan. Karena itu example menjadi penting sekali. Ya, ini X yang kelima ya, dan X yang keenam adalah exercise. Latih. Perlu latihan. Yang berarti kalau latihan apa? Rutin. Sesuatu yang perlu dibiasakan. Ya, saya dulu bukan orang yang pintar ceramah dan ngomong atau khotbah. Pemalu luar biasa. Sekarang malu-maluin sih memang ya sedikit ya. Exercise itu bicara soal latihan. Bicara bagaimana kita fasih, ada peribahasa, Allah bisa karena biasa. Kalau kita membiasakan diri, kayak lagu itu kan ada, aku tak biasa gitu ya kalau tidak mengasihimu. Nah, biasakanlah berbuat kasih dengan jujur, dengan tulus, enggak neko-neko ya, enggak lalu penuh dengan dusta, tetapi dengan satu ketulusan. Ada latihan yang kita perlu lakukan, exercise. Dan kalau latihan itu kita terus lakukan, kita akan fasih, kita akan terbiasa, karena itu menjadi bagian dari praktek latihan-latihan kita. Hidup ini adalah sebuah pembelajaran, saudara-saudara. Dan kita tidak bisa tidak berlatih di dalam masa pembelajaran ini. Kita butuh terus di training oleh Tuhan. Kita butuh dilatih sebagaimana olahragawan latihan terus, kita juga melatih iman kita dengan cara mengasihi terus. Dan yang terakhir, X yang ketujuh, execution, melaksanakan. Pelaksanaan baru terjadi kalau adanya kebijaksanaan. Ya, kebijaksanaan. Baik, nah saudara-saudara, saya ingin menutup dengan satu, kalau kita lihat, boleh nggak ditampilin layar ke-14 nih ya. Ada puisi dari Khalil Gibran, bagus sekali nih ya, menutup seminar kita hari ini. Habis ini saya senang kalau rekan-rekan bisa membaca, bisa berespon ya. Bisa bertanya, lewatin lagi, ini dia ya, anakmu bukanlah milikmu. Ya, ini dari Khalil Gibran dan saya suka sekali puisi ini. Ya, saya bacain ya sebagai penutup dari seminar ini, habis ini nanti kita akan diskusi ya. Kalau nanti masih ada waktu saya tampilin lagi layar-layar yang lain, tetapi saya bacakan buat kita semua ya. Anakmu bukanlah milikmu. Anakmu bukanlah milikmu, mereka adalah putra-putri sang hidup yang rindu akan dirinya sendiri. Mereka lahir lewat engkau, tetapi bukan dari engkau. Mereka ada padamu, tetapi bukanlah milikmu. Berikanlah mereka kasih sayangmu, tapi jangan sodorkan pemikiranmu. Sebab pada mereka ada alam pikirannya sendiri. Patut kau berikan rumah bagi raganya, namun tidak bagi jiwanya. Mereka adalah penghuni rumah masa depan yang tidak dapat kau kunjungi sekalipun hanya dalam mimpimu. Engkau boleh berusaha menyerupai mereka, tapi jangan membuat mereka menyerupaimu. Sebab kehidupan tidak pernah berjalan mundur ataupun tenggelam ke masa lampau. Dan ini yang saya highlight. Engkaulah busur saat anakmu, anak panah hidup itu melesat pergi.
Sang pemanah membidik sasaran keabadian. Dia merentangkanmu dengan kuasanya, hingga anak panah itu melesat jauh dan cepat. Bersukacitalah dalam rentangan tangan sang pemanah, sebab dialah yang mengasihi anak-anak panah yang melesat laksana kilat. Sebagaimana dikasihinya pula busur yang mantap. Gambaran dari puisi ini mau beritahu apa? Hai engkau, parents, orang tua, engkau adalah busur-busur di tangan Allah. Busur yang ada dua sisi, satu bagian yang keras, melambangkan ketegasan, satu lentur dari benang seperti senar yang lentur dan lembut. Ini kasih sayang, pengasuhan dan pengasahan sekaligus. Dan anak itu adalah anak panah yang perlu diasah dan diasuh sekaligus. Ada tradisi kalau anak panah itu habis diasah supaya tajam, dia ditaruh di satu tempat, dilindungi, untuk supaya dia itu seperti diasuh, dia mengalami ketentraman begitu ya. Dan ini lambang bagaimana pengasahan dan pengasuhan itu harus imbang dalam diri setiap kita orang percaya sebagai anak-anak Tuhan yang menjadi anak-anak panah di tangan busur Tuhan. Ya. Dan yang kita mau pelajari adalah apa, saudara-saudara? Yang paling penting dari proses memanah adalah tangan sang pemanah, yaitu tangan kasih Tuhan kita. Ya. Di dalam kita mempraktekkan atau straight from the heart in the family. Ingat busur ini di tangan pahlawan. Anak panah itu di tangan pahlawan. Busur dan anak panah dua-duanya tidak berfungsi tanpa tangan pahlawan yang memegangnya. Yaitu pahlawan cinta kasih kita, yaitu Allah sendiri. Karenanya mari ini melambangkan sebuah kasih yang lengkap. Kasih yang mendisiplin, tapi kasih yang juga bisa menghardik dan menghukum untuk dia menjadi baik. Kasih yang justru diasah sekaligus diasuh. Kasih sayang seorang ayah dan kasih sayang seorang ibu yang lalu kemudian membuat anak mendapat kasih sayang yang lengkap. Biarlah kita menjadi busur-busur, hai orang tua, yang di tangan Allah dipakai. Baiklah kita, hai anak-anak, jadi anak panah yang siap diasah dan diasuh oleh Tuhan. Dan Allah kita, sang pemanah, pahlawan cinta kasih itu, yang akan melesatkan anak panah itu dengan kekuatan cintanya. Dia genggam kita. Harus ada genggaman yang baik, lihat di layar itu. Dia harus pegang ujungnya, dia harus tarik pangkal dari anak panahnya, dan dia tarik ke belakang untuk dia lesatkan ke depan. Selamat jadi busur-busur yang takut akan Tuhan, dan selamat jadi anak-anak panah yang siap dilesatkan oleh Tuhan. Satu penutup dari Walt Disney, apa kata-katanya? The way to get started is to quit talking and begin doing. Cara untuk memulai adalah berhenti bicara dan mulailah melakukannya. Selamat menjadi pelaku-pelaku, orang-orang yang di dalam rumah tangga, straight from the heart, in your family, expressing God's love for your kids, for your children, for your parents, for your brother and sisters in your family. Let God put you in the center of His heart. Biar Tuhan meletakkan engkau di pusat hatinya. Sama seperti kita juga meletakkan Tuhan di pusat hati kita. Supaya yang keluar dari hati kita, straight from our heart, adalah kata-kata Tuhan. Kata-kata penuh pengampunan. Kata-kata cinta kasih kepada anggota keluarga kita yang lain. Selamat jadi keluarga yang tangguh, selamat jadi keluarga yang diliputi, dilingkupi, dan dipenuhi oleh cinta kasih Allah. Selamat melakukannya, Tuhan mengasihi kita semua. Amin.
menarik sekali ya tadi pemaparannya ya. Sangat menarik, sampai terbayang Pak Nikolas Gitu ini. ya. Aduh ya, Iya. sayanya deg-degan nih. Waduh. Yang saya suka itu kalau harusnya anak-anak itu ditanamkan firman Tuhan ya hari demi hari, di mana di tangan, di kepala, begitu ya. Wow, ya. Nah, saya tiap hari ngomong sama anak saya ganteng ya. Waduh, itu doktrin dari mana itu Teacher Danang? Straight from the heart nggak? Straight from the heart itu Pak Jujur Nikolas. ya. Sejujurnya demikian. Jujur karena rasa Iya ganteng. gitu ya. Oh, Akhirnya anak saya gitu. nerima, oh iya memang bapak ganteng gitu ya. Takutnya nanti dia lihat orang lain itu enggak ganteng seperti saya. Waduh. Tapi anak-anak itu jujur nggak ya bilang bapaknya ganteng ya? Oh kelihatannya enggak. Berarti belum straight from the heart ya. Belum straight from the heart. Oke Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang hadir di dalam seminar kali ini, kita akan memulai sesi tanya jawab, betul ya, sesi tanya Betul jawab untuk sekali. saat ini. Ya, Bapak Ibu bisa langsung angkat tangan, kemudian bertanya, ya, open mic, kemudian bertanya, atau yang kedua, kalau malu untuk bertanya secara langsung bisa chat, ya, bisa chat, begitu ya, bisa chat. Nanti kita akan bacakan chatnya, begitu ya. Ada pepatah yang mengatakan malu bertanya sesat di jalan. Gitu. Ya, tetapi banyak bertanya memalukan. Gara-gara itu jadi nggak banyak tanya ya. Nggak banyak Tanya. Baik, Oke. ini nanti kami akan memilih satu sesi dulu ya Teacher. Ada Satu sesi tiga pertama dulu, ada 3 penanya dulu. Ya, 3 penanya terlebih dahulu. Ya. Lalu akan dijawab oleh Pak Nikolas dan kemudian Ya. berikutnya ada sesi kedua. Begitu. Ada sesi yang kedua. Silakan Bapak Ibu yang mau open mic untuk berbicara dipersilakan begitu ya. Dipersilakan. Angkat tangan dulu, nanti kita akan pilih siapa yang akan bertanya secara open mic begitu. Ya. Oke, dipersilakan. Ini sudah ada yang ngechat ya. Oke, ada chat, beberapa chat, nanti kita akan bacakan. Jadi Bapak Ibu dipersilakan begitu ya. Dipersilakan. Mumpung pembicaranya ini tadi menyampaikan dengan menarik sekali Menarik, ya. jelas menarik. Terima Wah, kasih. luar biasa sekali. Solidio Gloria. Oke, kita akan bacakan. Ini sudah ada Oh ya, chatnya ada ini chat. ya. Ada chat, kita akan bacakan ya. Baik, saya bacakan ya. Ya, Teacher Hana. silakan. Terima kasih untuk seminarnya. Pertanyaan saya, bagaimana cara mengajarkan kasih yang sungguh-sungguh kepada anak-anak yang menjelang remaja, apalagi di masa pandemi ini, yang waktunya terbatas bertemu dengan seusianya. Ya, Bagaimana dari itu? Ibu Ruth Wulandari ya. Sepertinya kenal ya Teacher Sepertinya Danang? kenal saya ini ya. Oke, Siapa ya? siapa itu Teacher Danang? Ruth itu mantunya Naomi. Saya puas dong. Iya memang buat Baik. sih ya. Silakan Pak Nikolas, Silakan, Pak silakan. Niko. Iya. Bagaimana caranya mengajarkan kasih yang sungguh-sungguh kepada anak menjelang remaja? Nah, memang ya, masa remaja tuh masa crossroad ya. Mungkin kalau ingat film Britney Spears, Crossroad itu menggambarkan pola atau kebiasaan orang pada masa remaja selalu ada di persimpangan. Ya. Dan ada banyak ini masa-masa yang sebenarnya cukup danger kalau orang tua tidak betul-betul bisa menanamkan dalam cinta kasih itu. Ya, ada banyak perpindahan iman, maaf. Bahkan ada yang akhirnya saya pernah dengar kasus orang yang lalu kemudian menjadi ateis dan gak percaya Tuhan lagi di masa remajanya. Karena banyak persimpangan, bukan tidak melulu salah pergaulan sebenarnya, tapi ada pergolakan batin dalam diri yang serba mempertanyakan apa saja gitu ya. Nah memang ada pola yang harusnya berubah di usia remaja dalam pola percakapan kita. Ya tadi kan bicaranya pertanyaannya bagaimana untuk bisa bercakap-cakap ya, memperkenalkan itu tadi gitu ya Kasih pertanyaannya. Kasih itu ya. Polanya adalah begini, kalau masa kanak-kanak itu mungkin kita lebih akan utamakan rule, aturan, ya disiplin, aturan harus gini harus begitu gitu ya. Kalau enggak nanti gini-gini. Tapi usia remaja tuh yang dia butuh sebenarnya sahabat, friend dan friendship. Hubungannya akan menjadi relasi menjadi lebih penting dari rule buat anak itu. Tapi kita sebagai orang tua kadang-kadang begini nih, sama juga saya kadang-kadang kalau melihat anak saya udah remaja, aduh kamu udah nggak bisa digendong lagi ya, udah besar ya, saya nanti yang mungkin udah tua saya yang digendong dia kali ya gitu. Nah kita kadang-kadang nggak kepingin anak kita cepat-cepat besar. Ya. Jujur gitu nggak? Jujur Iya, saya. ya. Masih pengen dikeloni kalau tidur gitu ya. Nah jadi akhirnya
yang harus kita lakukan pendekatannya ada pendekatan friend, ya. Pendekatannya adalah pendekatan yang relasi di atas rule, ya. Relasi di atas regulasi deh ya. Tadi kan regulasi ini yang utama, ya. Lalu kemudian berrelasi. Nah, sekarang untuk cara mengajarkan kasih yang sungguh-sungguh itu sebagai teman ngobrol jadinya. Tadi konversasinya ya, percakapannya udah harus percakapan yang as friend gitu ya. Jadi kita tanya, mungkin mulai menyinggung-nyinggung soal gimana temennya gitu ya, gimana idola dia gitu ya, kesukaannya apa begitu ya. Dan kita masuk ke dunia mereka ya, apa yang dia sukai di gadgetnya, bahkan kalau perlu nonton bareng-bareng gitu ya. Anak saya tuh sangat gandrung sama K-pop ya, Twice, sehingga saya tuh suka nonton sama-sama gitu ya sama dia. Atau suka grup-grup apalagi Seventeen ya, itu kan pokoknya pasti ngerti nih teacher-teacher ya. Nah, dan tidak salah, justru dalam suasana santai ngobrol disitulah kita akan lebih in tune ya, lebih nyambung. Sehingga percakapannya rileks, santai, tidak ada yang namanya menggurui, tapi mengajak dia explore, tadi explore ya. Menjelajah akan kebimbangan dia, keraguan dia mungkin tentang imannya ya, ketidakpercayaan dia, atau mungkin juga karena bicara tentang kasih, mungkin keraguan-raguan dia tentang kasih Allah misalnya. Nah, dalam konteks yang seperti itu, konteks friendship, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Tolong kasih tahu Ibu Ruth, tanya apakah dia bisa menjawab. Oh ya, terima kasih Pak Nikolas untuk jawabannya. Iya. Oke, jadi tadi diajak jadi teman ya. Kalau jadi teman kita bisa mengungkapkan kasihnya begitu ya. Kita ngobrol begitu ya. Jadi anak-anak remaja itu kan dia sangat terbuka dengan sahabatnya ya. Ya, supaya terbuka dengan kita juga untuk mengungkapkan. Kalau kita nggak jadi sahabat buat dia akan cerita ke sahabat-sahabatnya. Dan kita nggak tahu apa yang dia ceritakan. Jangan-jangan memang sesuatu yang maaf kalau itu berbahaya kan kita nggak tahu ya. Tapi kalau kita jadi sahabatnya dan kita friendly ya, di usia remaja kita perlu jadi friendly parents ya. Jadi orang tua yang bersahabat, yang hangat dan bersahabat gitu ya, kayak iklan aja ya. Jadi bisa membuat dia juga jadi nyaman untuk feel free to be himself or herself. Dia bebas menjadi dirinya sendiri dan bebas menceritakan apa saja tanpa menutupi atau tanpa punya sekresi yang berbahaya ya. Secretnya itu ya, secretnya itu ya, kita nggak tahu ya. Tetapi ya kita tetap terus harus berdoa supaya ada keterbukaan itu. Oke. Terima kasih Pak Nikolas. Terima kasih. Ini sepertinya masih banyak pertanyaannya, tetapi sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, kita mau lihat dulu selingan ya Teacher Danang yang berikut ini. Lagi ya, tadi pertanyaan pertama, kita akan bertanya untuk pertanyaan kedua gitu ya. Ini saya bacakan atau Teacher Maria? Silakan Teacher Danang. Saya bacakan ya. Semoga ini terima kasih Pak, sangat memberkati begitu. Saya sangat setuju bahwa keluarga adalah tempat kita untuk menjadi diri sendiri. Kita bebas mengekspresikan diri kita. Pertanyaan saya, apakah ekspresi kemarahan juga perlu kita ekspresikan di dalam keluarga kita? Misalnya kalau salah satu anggota keluarga melakukan kesalahan, sudah diberitahu berulang-ulang tetapi diabaikan. Apakah kita perlu marah supaya menimbulkan efek jerah? Gitu. Ini dari Ibu atau Bapak siapa? Dari Tadi Ibu ada Handayani. Ibu Handayani ya, Ibu Handayani. Oke, silakan. Terima kasih Bu Handayani untuk pertanyaannya. Pertanyaannya adalah apakah ekspresi marah perlu kita ekspresikan? Menurut saya iya, harus. Tapi dengan cara apa? Bijak. Ya, bukan marah yang lalu kemudian emosional. Beda marah yang emosional sama marah yang relasional. Apa itu bedanya? Kalau emosional itu benar-benar ungkapan emosi. Emosi diledakkan. Mungkin banting apa atau mulai main fisik gitu ya. Ini emosional. Sesuatu yang itu bukan straight from heart sebenarnya, straight from anger, straight from angry heart ya.
Jadi banting piring gitu iya, ya. banting piring. Makanya di rumah kalau udah Bahaya. mulai panas tuh ganti semua Iya. piring plastik, Plastik ya. ya. Untung ya di rumah Tupperware. Aduh lebih mahal dong ya. Hadiah. Iya, harus karena teladan Tuhan kita itu di dalam Alkitab juga diajarkan dia marah. Tapi marah yang suci. Marah yang memang untuk supaya menyatakan kebenaran. Jadi bukan marah yang sebenarnya tadi saya garis bawahi ya, bukan marah untuk membuat orang jerak. Nah tadi itu ada catatan itu ya dari Ibu Handayani ya. Apakah boleh saya marah supaya dia jerak? Bukan supaya dia jerak, tapi marah yang untuk menyatakan kebenaran. Bukan bicara saya suka, saya tidak suka. Saya tidak suka, ya mama nggak suka ya begini-begini ya, lalu kemudian dia marah gitu ya. Noh, berarti anaknya mungkin mulai berpikir, kalau gitu saya mesti ikutin sukanya mama dong ya gitu ya. Nah tadi jangan lupa puisi Khalil Gibran bahwa anak itu dia punya dunianya sendiri yang Tuhan mau ciptakan buat dia. Tuhan yang membentuk dia ya. Kita hanya alat tadi busur itu. Nah justru disinilah sebenarnya orang tua harus mengungkapkan ekspresi marahnya karena di dalam kasih bukan berarti nggak boleh marah. Tapi justru itu menunjukkan ketegasan. Menunjukkan bahwa kasih itu tidak kontradiksi dengan kebenaran. Kasih itu tidak kontradiksi dengan sebuah hukuman. Justru karena Tuhan itu menghukum orang Israel karena dia mengasihi, membuang mereka. Sama juga orang tua bisa memberikan hukuman kepada anak dengan catatan itu untuk supaya kasih Tuhan dinyatakan. Bahwa kasih Tuhan kasih yang tegas juga, selain kasih yang lembut itu. Ya. Mengasah dan mengasuh. Mengasah dan mengasuh. Ya. Mengasah ya Teacher Danang. Ya, jadi boleh kita marah kepada Boleh. anak ya, tetapi bukan luapan emosi ya. Apa ya istilahnya yang sampai memukul, kemudian membantu sesuatu ya. Jangan nanti jerah Tapi habis betulan. marah juga mesti ngomong. Kenapa mama marah? Kenapa papa gitu. marah? Oh, gitu ya. dijelaskan ya, Pak, ya. Dijelaskan alasannya. Jadi bukan supaya anak itu bisa, oh kalau gitu nanti anak akan tiru tuh, example tadi. Anak itu akan tiru, oh mama boleh emosional, saya juga bisa emosional. Wah itu jadi akhirnya udah like father like son, like mom like daughter terjadilah. Ya seringkali habis marah udah dijelaskan ya. Iya tanpa penjelasan. Iya lupa ya Teacher Danang. Coba Teacher Danang kalau dimarahin, saya marah-marah tiba-tiba nggak ada kejelasan, enak nggak? Nggak enak. Nah itu makanya. Ya nanti ikut marah malah nih. Iya, jadi api ketemu api kebakaran. Iya, Yang betul. menarik tadi ya, ada satu materi memberi contoh teladan itu tadi. Iya, memberi contoh. Ya, memaafkan juga tadi ya. Kalau kita bilang maaf kepada anak-anak juga, maaf ya tadi papa marah, kenapa? Gitu ya. Jadi anak itu meniru gitu ya Teacher Danang. Iya, jadi akan meniru. Belajar meminta maaf dan menerima maaf, ya, memberi dan menerima. Iya. Oke. Oke. Kita Sepertinya tanya lagi nih, ada satu lagi nih. lagi Wah, nih ya, Teacher pertanyaan Danang. ketiga nih. Teacher Maria apa saya yang baca atau satu Saya. satu kata? Lama nanti. Baik, saya yang bacakan. Ya. Shalom, selamat sore Pak. Sebelumnya terima kasih untuk seminarnya yang sangat memberkati kami yang mengikutinya. Saya ingin bertanya bagaimana cara menegur dengan kasih kepada anak usia 4 tahun yang masih ingin tahu banyak hal baru jika mereka melakukan kesalahan. Terima kasih. Ini dari Ibu Dianiati Gilbert. Iya. Anak usia 4 tahun tentu saja pendekatannya berbeda. Kalau tadi remaja ya, kita udah bisa ajak tukar pikiran ya. Tapi anak usia 4 tahun bukan gak punya pikiran, tapi dia masih berpikirnya ya belum se-mature yang sudah dewasa kan. Cara menegurnya dengan kasih adalah tetap dengan satu biasanya nih dengan ungkapan gini nih, saya sering dengar mama-mama begini ya. Itu jangan dimakan ya sayang, ini nggak boleh. Nah ini memberitahukan, ini bicara soal standar dan mengajarkan anak memahami moralitas. Antara yang boleh dan yang tidak boleh, antara yang benar dan yang salah. Jadi justru harus dilakukan kepada anak 4 tahun itu untuk membedakan yang mana yang benar, yang mana yang salah. Ini tidak boleh, misalnya dia tangan kotor lalu tangannya habis kena kue lalu dia peperin gitu ya ke papanya gitu ya. Mamanya harus nggak boleh ya, no gitu ya, nggak boleh gitu. Nah ini harus tegas, karena usia 4 tahun atau balita atau di bawah 10 tahun itu harus ada ketegasan. Kalau itu dibiarkan nanti di usia remaja kita akan lebih sulit untuk bilangin. Rules-nya ya itu ya. Rules tadi harus lebih kuat. Ketika udah usia remaja biasanya relasinya di atas regulasi. Kalau pertama regulasinya dulu baru relasi, gitu ya. Ya. Nanti alasannya kalau anaknya sudah agak lebih besar begitu Pak ya? Iya.
Karena masih bisa masih berpikir konkret ya, abstrak. Masih abstrak belum. Ya. Betul. Oke, menarik ini. Oke, menarik sekali. Sesi pertama ini sudah 3 pertanyaan, gitu ya. Ya, betul. Kita akan lanjutkan ya untuk sesi kedua, kita akan 3 pertanyaan lagi ya. 3 pertanyaan lagi. Ya. Oke, kita akan adakah pertanyaan lagi? Oke, ini saya bacakan ini ya. Pertanyaan yang sesi kedua, pertanyaan keempat, bagaimana memberikan kasih kepada anak yang memiliki orang tua yang sibuk? Mungkin salah satu dari mereka sibuk. Sedangkan kita tahu untuk memberikan kasih kepada anak harus dilakukan bersama papa mama, begitu ya. Dari Ibu Erna ya, betul ya? Iya, betul. Iya. Oke. Terima kasih Bu Erna. Ini problem orang-orang modern hari ini ya. Jadi papa mama sibuk atau si papa sibuk banget, si mama yang enggak sibuk atau sebaliknya ya. Gimana memiliki orang tua yang sibuk? Mungkin salah satu dari mereka itu sibuk. Sedangkan kita tahu untuk memberikan kasih kepada anak harus dilakukan sama papa dan mama. Menurut saya benar harus dengan papa dan mama, tetapi jangan sampai menunggu dengan papa dan mama dulu baru memberitahu. Justru kalau memang mamanya bisa beritahu nanti mamanya beritahu ke papa. Tadi aku bilangin anakku gini, anak kita gini gitu ya. Nah, untuk memberikan kasih itu memang idealnya adalah bertiga. Ya, dalam arti orang tua, papa, mama, dan anak. Tapi dalam momen-momen tertentu akan ada yang harus single fighter dalam tanda kutip, orang yang si papanya aja atau mungkin si mamanya aja atau mungkin maaf kalau memang mereka orang tua tunggal ya, itu lain cerita. Tetapi walaupun papa mama itu bersama-sama harusnya menunjukkan kasih itu, tetap tanpa tunggu berdua, harusnya kasih itu jangan menunggu. Harus disampaikan sesegera mungkin. Gitu. Dipraktekkan tepatnya ya. Jadi bukan sekedar bicara, tadi kan ada edukasi, ada konversasi ya. Lalu ada example ya, experience. Jadi kayak cerita sebenarnya. Jadi menyampaikan kasih itu tuh bisa banyak cara. Cerita ya, kayak talking begitu ya. Dan ini yang justru akan menjadi sebuah momen tadi. Jadi kan tadi saat tidur, saat berbaring, saat berjalan, saat di rumah. Berarti setiap saat jangan tunggu sampai saat yang terbaik. Kadang-kadang udah tunggu saat yang terbaik ya itu anak udah gede, udah kita lupa bilangin tentang kasih gitu ya. Iya. Nah, jadi jangan menunggu ya, don't wait ya. Untuk menyampaikan kasih itu jangan menunggu. Harus sesegera mungkin. Harus sesegera mungkin ya. Iya, ini tadi menarik. Jadi kalau ada ibu misal negur anaknya, nanti bicarakan sama papanya. Kalau papanya misal waktu itu enggak ada, supaya sepakat. Supaya sepakat. Iya. Nah, seringkali kan berarti ya, iya, seringkali orang tua enggak sepakat. Mamanya enggak boleh, papanya oke, begitu loh. Oh iya, anaknya lari ke papa. Enggak kompak akhirnya. Ini nanti kalau udah gitu anaknya ke papanya, atau ke mamanya, karena kalau mama boleh, kalau papa tidak boleh. Iya, wah, ini mesti deal dulu ya, sama istri mesti sepakat. Iya. Oke, menarik sekali. Menarik sekali. Iya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi ya. Ternyata. Pertanyaan lagi. Oke. Terkait perkembangan teknologi ini sepertinya. Iya, ini. Oke. Silakan Teacher Maria. Baik, saya bacakan ini dari Ibu Lucy Jami. Ya. Shalom Bapak, terima kasih untuk seminar yang sangat memberkati. Terkait perkembangan teknologi, bagaimana cara untuk mengarahkan mengenai penggunaan handphone? Apakah harus dikontrol atau bagaimana Pak? Karena anak-anak remaja kebanyakan kecanduan game online. Nah ini merebak ya ini Teacher Danang ya? Iya. Saya kasih perumpamaan begini nih ya, kalau orang tua di dalam kaitan dengan penggunaan handphone untuk anak-anaknya gitu ya, kayak pasir di atas lekuk tangan nih ya. Kalau diginiin pasirnya jatuh, kalau dibuka begitu juga pasir jatuh. Tapi harus begini, memang agak capek nih. Dengan kata lain bahwa perlu ada pengawasan dan perlu ada sekali lagi keterbukaan ya. Soal password ya, soal itu sebaiknya diawali dengan bersama-sama. Jadi kita saling tahu password itu. Untuk supaya bukan mau saling lacak, ada apa nih lalu cari-cari selidiki begitu ya. Bukan. Tetapi justru kita perlu melakukan satu kata yaitu pengawasan, controlling. Controlling bukan lalu kemudian kita mendominasi, enggak boleh pakai handphone misalnya begitu ya. Kita sekarang
Mana bisa kita bilang nggak boleh pakai handphone, dia nggak bisa school from home, Ya. ya kan? Sekarang semua serba betul. gadget, ya kan? Nah justru untuk supaya gadget itu tidak mengikat mereka, kita harus membuat itu menjadi sesuatu yang useful. Tetap sampai hati kita faithful, sekaligus kita juga careful. Wis. Ya, Wah, nah, ini. supaya useful dalam arti benar-benar itu berdaya guna dengan baik untuk membangun hubungan cinta kasih. Gunakan itu dengan faithful, tetap faithful to God ya, tapi juga careful. Kita mesti waspada. Gitu. Jadi teknologi bisa merekatkan hubungan dengan anggota keluarga justru Pak ya. Kita harus pakai teknologi. Oh iya. Kita balik gitu. Iya. Oke. Harus terima terbuka. Password handphone papanya, mamanya terbuka ya. Terbuka. Iya. Kalau anak wajib sekali malah ya Teacher Seringkali Danang ya. handphone papanya dilihat mamanya ndredeg. Waduh. Aduh, Iya. ya. Siapa dia? Ada apa ya? Ada apa ya itu ya? Ada apa ini urusan duit tuh? Saya tak letakkan aja santai. Wah ini contohnya. Kadang ada passwordnya. Oke. Pakai password lupa malah nanti. Oke, Teacher ini ada lagi satu ya terakhir ya. Kita Terakhir akan baca ini. terakhir ya. Ini dari Kari Sumba. Dari Sumba. Wah, jauh sekali. Dari Sumba. Shalom, selamat malam Pak. Bagaimana cara untuk memberikan kasih kepada anak sementara orang tua sering cekcok dengan anak? Waduh, ini pertanyaan terakhir dan tersulit nih ya. Memberikan kasih tapi cekcok. Tapi pas cekcok, sering cekcok. Itu tadi mesti vitamin F tadi, forgiveness. Forgiveness. Beresin dulu hubungan, ya. Kalau intimasi itu terbangun dengan baik dan terpulihkan, maka imitasi itu akan terjadi. Oh. Tanpa intimasi tidak ada imitasi. Kalau kita mau anak kita meniru yang baik dari kita perlu ada intimasi sama dia. Kalau ada intimasi yang gak beres atau ada ketidakintiman, kita mesti beresin supaya intim dulu. Baru kita bisa berharap itu anak akan menurut kepada kita. Nah, bicara keintiman, ini membereskannya dengan cara apa? Ya kita cari tahu, tanya, ngomong empat mata ya, personal. Mungkin perlu ada ini quality time antara si papa dengan anak itu atau si mama dengan anak itu. Jadi ada quality time yang berdua-berdua untuk bisa lebih ngomong empat mata. Maksudnya quality time itu ngobrol berdua dulu. Ngobrol berdua. Misalnya Teacher Danang punya anak berapa sih anaknya? Dua. Ya. Nah misalnya Teacher Danang dengan anak yang pertama berdua saja atau dengan anak yang kedua berdua saja atau nanti mamanya dengan yang satunya yang kakaknya, mamanya dengan adiknya. Nah ini juga untuk membereskan hubungan ya, karena hubungan yang rusak itu dipulihkannya memang susah, tetapi kita perlu untuk supaya membereskan itu karena tanpa keintiman tidak akan ada imitasi tadi. Without intimacy there is no imitation. Nggak ada imitasi kalau tidak ada imitasi itu maksudnya meniru. Dan meneladan. Ini bicara example tadi, poin yang X itu salah satunya example. Kalau kita mau menunjukkan kasih, kita harus punya hubungan kasih dulu. Kalau cekcok, beresin dulu. Saling memaafkan dulu. Betul, dan untuk cekcok dibereskan kita mesti cari yang cocok dulu. Dicocokkan gitu ya. Dicocokkan apa dulu. sih hal-hal yang misalnya kita bisa nyambung, cari kesukaan anak kita, atau anak juga mesti memahami bapaknya juga mesti memahami anaknya. Nah ini intimasinya diberesin dulu, keintimannya diberesin dulu. Itu sih. Oke. Harus spend waktu gitu ya Pak ya. Quality time. Quality time. Selesaikan dulu, maafkan dulu. Iya. Baru nanti example-nya bisa ditiru oleh anak. Iya. Oke. Gitu ya. Begitu Teacher Danang. Oke, terima kasih Pak Niki ya. Bapak Ibu, ini sebenarnya masih ada banyak pertanyaan. Apa perlu satu lagi? Nggak masalah ya. Satu lagi Waktunya masih bisa, oke ya? Teacher. Masih bisa satu lagi. Oke, panitia masih oke. Ini Masih kelihatannya oke. ibu-ibu semangat sekali Bapak Ibu ini yang Iya. mau bertanya nih. Oke. Salam, terima kasih atas seminar yang diberikan. Apakah peran mesbah keluarga sangat penting dalam mewujudkan kasih Allah dalam keluarga? Mohon berbagi teknis yang Bapak lakukan apa dalam mewujudkan mesbah keluarga yang seringkali jadi kendala. Iya. Family altar itu sesuatu yang sangat penting dan perlu ya di dalam sebuah hubungan keluarga. Tapi jangan samakan family altar itu menjadi semacam kebaktian formal. Tapi itu benar-benar sebuah fellowship. Ya. Catatan itu tadi fellowship, di mana disitulah ada friendship, ya ngobrol. Biasanya kalau kami itu doa bersama. Ya.
Walaupun sekarang udah remaja, kadang-kadang anak saya mau doa sendiri, oke lah kita, sekarang waktu doa sendiri-sendiri. Tapi nanti ada waktu kita doa sama-sama lagi, dan itu bergiliran, nanti giliran saya, giliran istri saya, giliran anak saya gitu ya, terus berputar begitu. Nah pada saat berdoa itu, nah itu kan ngobrol dulu, tuh biasanya obrolan di ranjang tuh sebelum tidur kita ngobrol-ngobrol dulu, dan itulah fellowship kita. Jadi family altar yang tidak melulu bicara soal kebaktian membaca firman Tuhan. Formalitas Betul. seperti itu ya. Yang tetap terpenting adalah doa. Doa. Karena doa itu menurut saya mutlak perlu di dalam sebuah fellowship. Karena kan bicara relasi. Kita berelasi dengan Tuhan yang menjadi hakim keluarga, yang menjadi gembala keluarga. Jadi kita ngomong sama Tuhan, kita bertiga semua ngomong sama Tuhan, lalu diwakili oleh satu anggota keluarga. Ya. Gitu. Jadi family altar itu kalau mau ditanya sharing saya, itu yang saya lakukan. Jadi bukan family altar yang, kalau dulu saya sebagai anak memang kita ada seminggu sekali, itu namanya baca Alkitab ya, tiap Rabu saya ingat. Tapi setelah udah mulai sibuk akhirnya itu tereliminasi, tidak lagi ada yang namanya momen seperti itu. Biasanya kita cuma baca saat teduh sih, pakai bahan buku yang kecil itu dibacakan saja, lalu saling mendoakan. Ya. Tapi akhirnya ketika itu, nah ini pengalaman sedikit waktu sebagai anak, ketika itu buyar, tidak ada lagi family altar kita, mulai muncul masalah-masalah, mulai muncul problem-problem hidup, dan ini menjadi percekcokan ya, menjadi satu kekerasan hati dan luka dan kepahitan ya. Nah itu saya mau sharing bahwa memang betapa pentingnya untuk membangun fellowship itu. Saya menyebutnya lebih ke fellowship family ya. Dan itu bisa dilakukan sebenarnya bukan saja pada saat tidur, tapi mungkin quality time pergi bersama, dine out ya, ngobrol-ngobrol, atau mungkin kalau dulu kami masih suka olahraga bareng, renang bersama, sekarang udah jarang nih, apalagi pandemi ya, jadi lebih terbatas. Jadi momen-momen itu kita bisa pakai. Jadi yang namanya family altar, mari kita ejawantakan sebagai sebuah fellowship. And wherever, tadi kalau bicara di ulangan itu, ketika engkau ada di rumahmu, ketika engkau ada di jalan ya, ketika engkau bangun, ketika engkau tidur gitu. Jadi berarti itu tidak terpaku kepada satu bentuk yang kaku. Tapi satu fellowship yang sangat cair, dinamis sekali. Gitu. Ketika udah anak makin dewasa, makin remaja, sudah bisa dia yang mimpin, sudah bisa dia yang berbagi, begitu ya. Apalagi kalau dia memang sudah dibekali dengan ilmu-ilmu itu ya di sekolah misalnya. Ya, menarik sekali ya. Berarti nggak harus di rumah di Iya. gitu. Ya, justru luas lah. Kita rasa lentur gitu ya, harus lentur supaya enjoy. Ya. Kita menikmati. Justru enjoy-nya itu harus dapat gitu ya Pak ya. Kayak misalnya pergi makan sama-sama, masa nggak ngobrol cuman makan aja, wah ya makanannya enak gitu. Jadi sambil makan saya ngobrol, itu paling mujarab untuk membangun fellowship. Iya. Ya itu sih yang saya lakukan. Jadi mesbah keluarga itu sebenarnya adalah fellowship keluarga. Fellowship gitu, ya. Family fellowship. Ya family fellowship, salah satu family fellowship. Ya saya lakukan itu tiap malam, doa dengan keluarga. Cuman saya yang sering dibangunkan anak. Karena ketiduran. Pak waktunya doa begitu. Ya doa. Ini jujur, ini straight from the heart. Memang sering itu. Oh gitu Teacher Danang. Kemarin saya dituduh anak saya. Kan waktu itu kemarin kan ngantar anak-anak ke Gajayana untuk tes kesehatan begitu. Saya ngomong sama mereka, yuk kita doa yuk supaya hujan ini ndak segera terang begitu loh supaya bisa ngantar ke sana. Ndak terang-terang. Terus anak-anak ngomong, Bapak doanya ndak manjur. Doanya kurang manjur. Iya. Tapi itu fellowship ya, kita ngobrol ya, kita doa sama-sama ya. Santai gitu. Santai gitu ya. Jadi mereka Menikmati iya. gitu ya. Ngomong sama bapak-bapak doanya ndak manjur. Bukan pola yang sampai kaku begitu ya, untuk lalu seperti nanti apa bedanya sama kebaktian di gereja? Oh iya, kita betul. menikmati itu fellowship di rumah tangga akan lebih luas ya. Oke. Cukup ya untuk tanya jawabnya ya. Ada banyak pertanyaan tapi kita batasi karena waktu juga ya. Mohon maaf untuk yang belum sempat bertanya. Ini karena waktu yang terbatas. Iya. Gitu. Terakhir konklusi menutup dari Pak Koniki, silakan. Ya. Saudara-saudara, mengasihi itu adalah kata kerja ya. Love is verb. Karena itu tugas kita bukan sekedar mendengar, mengetahui sebagai informasi, memahami sebagai sebuah ilmu atau pengetahuan, tetapi melakukannya. Yang paling penting, kalau dibaca lagi di Ulangan pasal 6 tadi dikatakan, kamu akan menjadi benar bila engkau melakukannya. Jadi kita akan menjadi benar di dalam straight from the heart, in family, dalam expressing your love,
God's love to other member, itu akan membuat kalau kita mau melakukannya, itu akan membuat praktek cinta kasih itu menjadi benar. Kita harus praktekkan. Jadi just do it, lakukanlah. Just do it. Lakukanlah. Kesimpulannya, iya. Baik. Terima kasih, Terima Pak kasih Niki, sekali untuk Pak materi yang Nicholas. Ini luar sangat biasa malam membuka hari ini. mata, luar biasa sekali. Gitu. Oke. 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 Bapak Ibu, mari kita sama-sama ucapkan terima kasih ya dengan Bapak Ibu memencet icon trompet ya. Terima kasih ya kepada Pak Niki ya. Silakan Bapak Ibu pencet icon trompetnya ya Iya. di layar. Silakan. Yuk kita pencet icon trompetnya. Ucapan terima kasih buat Pak Niki gitu ya. Oke. Terima kasih Pak Niki ya. Selamat malam. Selamat malam. Semoga Ya, suatu saat nanti selamat kita malam. bisa bertemu. Oke, Ya, baik. layanannya semakin maju. Ya, Terima Tuhan kasih. memberkati. Tuhan Oke, berkati. kita akan lanjutkan. Setelah ini kita akan mendengarkan pengumuman ya, door Ya, prize betul. ya. Door prize, tapi kita akan lihat yang berikut ini. Silakan. Oke, ini tiba saatnya di saat yang juga ditunggu. Ditunggu-tunggu, yaitu Ditunggu juga. pembagian door prize. door prize. Yeay. Siapakah 9 orang yang beruntung pada sore hari ini? Ya, siapa saja ya yang akan beruntung kita akan undi ya. Pertama kita akan undi 5 voucher untuk Hungry Kitten. Hungry Kitten dulu, 5 orang. 5 orang ya, 5 orang. Siapa saja? Yuk, kita akan undi. Silakan. Oh ya, ada info Ya. pemenang tidak sah jika mendaftar tetapi tidak ikut Zoom-nya. Ya, Begitu. nanti kalau tidak ikut Zoom kita akan undi ulang. Kita undi gitu ulang. Oke, Bapak Ibu jangan tinggalkan Zoom dulu karena ini kita juga akan lihat ya siapa yang menang ya. Oh ini sudah Saat muncul atau di tidak. Siapa? Danang. Kita muncul. Yang Yuk. pertama ini Ibu Helmin Diana Yuliana. Selamat. Selamat. Weh. Ini yang pertama. Yang pertama. Ada ya Ibu Helmin ya? Ada. Ini. Oke, yang berikutnya. Berikutnya. Undi lagi. Kita undi lagi. Oh, pakai putaran dia. Apa namanya ini? Roda keberuntungan. Wah, keren sekali. Oke, kedua. Oh, Oke. Bapak Ivan Budiman. Bapak Ivan Budiman. Selamat untuk Bapak Selamat, Ivan. Bapak Ivan, ya. Oke, ya. mari yang ketiga. Bisa dikasihkan ke saya Pak Ivan. Oke, oh ya ini nanti bisa diambil di Karis Ya, untuk hadiahnya vouchernya, bisa diambil di hadiahnya Karis, juga ya. diambil di Karis yang jaket nanti. Jeng Oke. jeng jeng. Teacher ini Teacher Elizabeth Lobo. Ah, Selamat teacher. Selamat Teacher Elizabeth. Jika teacher mau ngajak saya makan dipersilahkan. Banyak teacher, Banyak ya. semuanya. Iya, tadi Ibu Helmin, Pak Ivan mau ngajak saya juga enggak apa-apa kok. Baik. Selanjutnya, ini kelima ini sudah ya? Keempat. Oh keempat? Iya. Oke. Keempat ya. Ya, siapakah? Oh, Ibu Gea Marsia ya. Miss Selamat. Gea. Selamat Miss Gea. Siap. Miss Gea kalau mau ngajak makan saya juga silakan. Ya ampun, semuanya. Satu lagi. Lumayan 400 diajak makan. Satu lagi. Satu lagi. Satu voucher Hungry Kitten. Ya, diperoleh oleh Ibu Justina Rada. Ya, selamat Ibu Justina. Oke, sekarang habis ini kita akan mengundi jaket ini teacher. Untuk jaket. Di sini dingin banget. Dari- Excited. Dari Debleng- Debleng Online Shop. Debleng Online Shop. Online Shop, Ya. Debleng 4 orang Online ini. Shop, ya. Kita akan undi. Semoga Yang pertama. Ruth Wulandari dapat ya. Yang tadi bertanya. Yang tadi bertanya. Oh baik. Siapa yang dapat? Tereret. Ya. Ibu Erna Yuanita. Tadi juga Selamat. bertanya, tadi bertanya, ya. Oh iya iya. ya. Betul, oke. Ibu Erna Selamat, Yuanita. Bu Erna. Ya, selamat. Yuk, yang kedua ada Yang 4 ini. kedua. Ada 4 jaket ya. Ada 4 jaket. Masih ada 3 Bapak Ibu. Yuk. Dah. Ibu Dore Yulia. Teacher yeay. Dore. Selamat Dapat Teacher jaket. Dore. Dapat jaket. Ya.
Oke, selamat. Selanjutnya yang Kalau ketiga. tidak mau bisa saya pakai ya. Jangan-jangan ukurannya mepet Teacher. Ya, saya mau apa aja. Silakan Bapak Ibu yang dapat. Baik, yang ketiga. Siapa yang dapat? Teacher Yeremia Herodian ya. Selamat. Guru musik kita. Ya. Selanjutnya. Ini cukup buat saya. Kalau tidak mau boleh saya pakai. Satu lagi. Siapakah dia? Satu lagi. Roda keberuntungan ini diperoleh. Silakan berdoa, banyak berdoa. Yuk, siapa yang dapat ini? Oh, sudah berhenti rodanya. Ya. Dapat. Teacher Fonda Permatasari. Ya. Selamat Teacher Fonda. Oke. Hadiah bisa diambil di Karis. Karis ya, silakan. Selamat Karis. buat yang dapat hadiah. Yang ya, saya nanti kalau mau berbagi silakan ya. Giliran kita nanti mungkin kalau ada acara lagi di Kalau ada acara lagi. Kita ini senang ya disuruh jadi MC, senang sekali. Kita tampil di sini senang kok. Oke, selamat buat para pemenang ya, selamat buat para pemenang. Hadiah bisa diambil di Karis. Ya, di Karis ya. Baik. Sekarang ini sudah di penghujung acara Di penghujung acara, rasanya tidak rela, tetapi ya karena nanti kita nggak bisa ngapa-ngapain ya, ini sudah Ya, sore sudah begitu, sore, jadi sudah malam malah ya. Oh, sudah malam. Jadi kita akan akhiri acara pada sore hari ini. Pada sore hari ini. Kita mau ucapkan dulu terima kasih Ya. kepada Bapak Nikolas yang Ya. tadi sudah memberikan Koniki, terima kasih. penjelasan materi dan jangan juga ya Teacher Danang. Begitu kita juga mau berterima kasih untuk semua peserta seminar Bapak yang Ibu hadir, saudara-saudari semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Kita juga berterima kasih untuk seluruh pendukung acara. Ya. Dan ini ada banyak staff di sini ya Teacher yang Ya, mendukung ya. Dukung ya. Ya, Kemudian terima kasih juga semuanya. sponsor, Tidak lupa sponsor yang banyak sekali tadi itu yang memungkinkan acara ini bisa ada terlaksana. acara ini yang terlaksana. Terutama acara ulang tahun Karis yang ke-20. Begitu. Oke. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudari, kita akan tutup acara pada sore hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur Tuhan karena pada sore hari ini kami sudah diberikan wejangan ilmu yang baru dan mungkin konfirmasi untuk apa yang kami rasakan di dalam keluarga. Tuhan tolonglah kami supaya kami benar-benar bisa mewujudkan kasih-Mu di dalam keluarga kami straight from the heart sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Berkatilah pembicara kami dan kami semua yang setelah ini akan melanjutkan kegiatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, Bapak Ibu silakan on kamera. On kamera, kita mau ngapain? Foto bersama. Oh, foto bersama ya. Untuk mengabadikan momen pada sore hari ini. Momen sore hari ini. Silakan kita akan foto bersama Foto ya. bersama. Silakan on kamera ya. Ada yang bentuk lope-lope Teacher ternyata ya. Oh, Teacher Novan. Oke, siap. Oke, ini ada beberapa sesi ya, ada kurang lebih sekitar 3-4 sesi ya, untuk foto. Kita akan mulai untuk layar pertama. Kita enggak tahu di mana ya layarnya. Tidak tahu ini. Oke, kita hitung. Akan kita mulai. Layar pertama, 1, 2, 3. Silakan on. Oke, layar kedua siap. Layar kedua. Oke, siap. Ganti gaya boleh? Ganti gaya? Apa mau gaya renang atau? Oke, siap. Oke. Kita akan mulai lagi ya. Kita akan ulang. Siap. Kita ulang. Oke. Hitungan 1, 2, 3. Oke, yang kedua. Siap. 1, 2, 3. Oke. Lagi layar ketiga. Siap. 1, 2, 3. Oke. Layar selanjutnya 1, 2, 3. Oke. Sudah? Oke, siap lagi. Kelihatannya mau foto lagi nih. Wah. Oke. Siap. Ya, Oke, sebanyak kita ulang mungkin ya, gayanya juga karena sebanyak mungkin. Masih ada yang masih off kamera. Belum on. Ya. Ayo on kamera. Saya ingin melihat yang ganteng rupawan tiada lawan idaman setiap perawan ya. Atau cantik jelita tiada tara idaman setiap pria. Oh, saya itu Teacher. Oh, saya. Teacher Maria ya. Oke. Oke. Mari Bapak Ibu yang belum on kameranya. Siap ya. Kita ulang ya. Oke. Tunggu Layar Teacher. pertama. Masih ada yang belum Teacher. 1, 2, 3. Oke. Oh, diulang. Oke. Mari. Ya, siap. Bentar, Teacher. 1, 2, belum. Belum Teacher.
Maaf ya. Oke. Oke, kode dulu. Oke, sudah. 1, 2, 3. Oke, layar kedua. 1, 2, 3. Oke, ulang ya. Siap? Sudah. Oke, sudah, terima kasih. ternyata. Koleksi fotonya sudah banyak nih. Oke. Terima kasih Bapak Ibu untuk fotonya. Ya. Oke, nah ini sebelum menutup kita mau ucapkan sesuatu dulu. Sesuatu dulu. Oh, saya ini barusan belajar 14 bahasa loh. Gimana itu, Teacher? Loh, ya apa? Teacher mau tanya bahasa apa? Bahasa Jepang. Bahasa Jepang gampang. Apa? Riko Watanabe. Waduh, kalau bahasa Brazil. Bahasa Brazil gampang, Neymar. Rusia, Vladimir Putin. Tapi kalau ngomong bahasa lain selamat ulang tahun saya enggak bisa. Oke, kalau gitu kita pakai bahasa Indonesia. Pakai aja ya, oke. Apa ya, Teacher, biar bareng. Oke, kita mau ucapkan selamat ulang tahun Karis yang ke-20 ya. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun Karis ke-20. Yeay. Oke, kita bertemu lagi di kesempatan yang lain. Bapak Ibu, terima kasih sekali sudah mengikuti seminar pada sore hari ini. Dari Tuhan memberkati. Ya, Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dadah. Yeay. Ulang tahun yang ke-20 untuk Sekolah Karis tercinta. Saya sungguh sangat diberkati bisa menjadi bagian dari Sekolah Karis. Semoga Tuhan senantiasa boleh memakai Karis menjadi berkat untuk banyak orang. Selamat ulang tahun yang ke-20 untuk Karis, semoga menjadi berkat dan membawa perubahan untuk Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-20 untuk Karis. Kiranya Tuhan Yesus memberkati selalu apapun yang menjadi rencana, baik itu untuk Karis di sini maupun untuk Indonesia, semuanya Tuhan memberkati. Terima kasih. Harapannya karena ini ulang tahun ke-20 ya. Kalau orang bilang usia 20 itu adalah usia di mana individu sudah dewasa dan boleh menikah. Jadi kalau untuk Karis tentu saja kita tidak mengharapkan Karis menikah dengan siapapun, tapi saya yakin bahwa usia ini akan menjadi tanda bahwa Karis bisa collaborate ya, berkolaborasi dengan lebih banyak lembaga, lebih banyak sekolah lain, lebih banyak orang di luar sekolah Karis, begitu, lebih banyak orang-orang dari pemerintah mungkin yang akan mendukung Karis untuk membantu dan berbagi dengan lebih banyak siswa dan anak-anak di Indonesia yang membutuhkan pendidikan yang berkualitas. Hai Karis, selamat ulang tahun ya yang ke-20. Semoga di usia yang baru ini, Karis dapat memberikan yang terbaik untuk siswa-siswinya dan juga memberikan yang terbaik juga untuk setiap anggota yang terlibat di dalamnya. Dan doa yang paling penting adalah kita semua dapat mengandalkan Tuhan dalam setiap apa yang kita kerjakan. Tuhan Yesus memberkati, terima kasih. Semoga Karis selalu berprestasi, bisa menginspirasi banyak orang dan tentunya bisa memberkati banyak orang. Happy birthday Karis! Semoga Karis tidak hanya memberikan berkat bagi orang di sekitar Karis, tapi juga bagi orang-orang yang ada di dalam Karis dan terlibat dalam pelayanan di Karis. Selamat ulang tahun untuk Karis, ulang tahun yang ke-20. Tuhan memberkati. Harapan saya ke depan untuk Karis tetap konsisten dengan visi misinya untuk membangun masyarakat Indonesia yang lebih baik dan lebih baik melalui dunia pendidikan. Buah mangga, buah sukun. Untuk Karis, selamat ulang tahun.